Aku Ayu. Aku seorang wanita. Tapi aku tidak pernah menyangka aku akan ditipu dan dijebak menjadi ayah. Ayu, cepat ke sekolah, ini mendesak. Ada apa? Apa yang terjadi? Bukankah itu Chloe? Gadis yang kuselamatkan? Sayang, aku tahu kehamilan ini mengejutkan dan membuatmu tertekan. Tapi kau tidak bisa begitu saja menolak aku dan bayi kita. Aku menghamilimu? Mustahil. Kau bajingan tak berperasaan. Berani kau melakukan ini padaku. Kalau tahu kau bajingan seperti ini, tak akan aku pergi ke hotel bersamamu. Nona muda. Muda bukan alasan. Jadilah pria. Kau harus bertanggung jawab. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku ada lomba sore ini, aku kembali ke sekolah. Hei, Ayu. Jangan lari. Apa kau tidak akan tinggal dan melihat calon anakmu? Zaki, kau cari pukulan lagi. Aduh. Ayu, bahkan kakakmu mengakui siapa ayah bayiku. Kenapa kau tidak mau mengaku saja? Tunggu, Chloe, kau serius? Zaki, ini sudah keterlaluan. Apa kau masih melindungi kakakmu? Kalian berdua kakak adik? Hei, bukan. Aku tadi memanggilnya Ayu. Apa kau tidak dengar? Kau kira aku tuli? Sejak kau tahu aku hamil, kau melakukannya di depanku, memanggilnya kakak. Kalian berdua bersekongkol menipuku. Berapa lama kau akan terus begini? Dia mengatur skenario. Aku hanya ingin menjebak dan membongkarnya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku telah dipermalukan oleh kehamilan ini. Sekarang aku hanya ingin ayah bayi ini bertanggung jawab. Apa itu salah? Dasar bajingan. Dia tidur dengan gadis muda, lalu menolak bertanggung jawab. Betul. Ada apa dengan mahasiswa zaman sekarang? Iya. Chloe, bukan aku tidak mau bertanggung jawab. Tapi sebelum kau menuduh seseorang, setidaknya pastikan orangnya tepat. Jika kamu mau meminta pertanggungjawaban seseorang, setidaknya buka matamu, aku. Kamu adalah ayah bayi ini. Jika aku tidak memintamu bertanggung jawab, siapa lagi? Ayu, di saat seperti ini, kamu masih berusaha menyangkalnya. Aku tidak percaya kamu orang seperti ini. Aku tidak pernah berpikir aku akan dianggap sebagai orang seperti itu. Aku selalu dengar orang bilang bahwa pria tampan adalah yang paling tidak berperasaan. Tapi aku tidak percaya. Hari ini, kamu benar-benar mengecewakanku. Meskipun aku berpakaian netral gender dan suaraku agak rendah, aku adalah wanita sejati. Dengarkan aku. Jika aku tahu hari ini akan tiba, aku tidak akan pernah membiarkanmu mendekat. Jika aku tahu ini akan terjadi hari ini, aku tidak akan pernah membawanya ke rumah sakit saat dia pingsan karena kram menstruasinya. Chloe, kamu salah paham. Aku seorang wan. Cukup. Ayu, aku tahu kamu masih muda dan takut bertanggung jawab, tapi Chloe adalah seorang gadis dan harga yang dia bayar jauh lebih tinggi dari kamu. Kamu pikir satu kata, salah paham. Cukup untuk menghindari tanggung jawabmu? Aku. Lihat dirimu. Di mana kejantanannya? Tepat. Di mana kejantanan pada diriku? Benar, di mana kejantanan pada dirinya? Kakak beradik ini sangat tidak tahu malu. Untuk menghindari tanggung jawab, mereka bahkan menyangkal gender mereka sendiri. Kakak beradik ini adalah sampah tak tahu malu di antara laki-laki. Pak, Cukup. Panggil orang tuamu dan suruh mereka ke sini. Orang tua Chloe bercerai, dan situasi keluarganya sulit. Mengenai bayi, sebaiknya kita minta orang tuamu datang untuk membahasnya. Sayang, di dunia ini, kamu adalah orang terdekat bagiku. Jika kamu tidak mengakuiku dan bayi, aku tidak akan bisa hidup tanpamu. jangan panggil aku sayang. Aku tahu, kamu menyalahkanku karena tidak pakai pengaman dan hamil. Tapi aku janji, jika kamu hanya mengakuiku dan anak ini, mulai sekarang aku akan lakukan apapun katamu. Berhenti mengada-ada, oke? Aku nggak tahan dengerin ini lagi. Bagaimana bisa ada bajingan seperti ini di dunia? Lihat antingnya, dia jelas bukan orang baik. Bajingan, Rekam ini. Orang seperti ini harus diekspos di umpan media sosial kampus, biarkan seluruh sekolah menghakiminya. Percaya nggak? Semuanya, tepat di luar kantor konselor, kami menangkap bajingan secara langsung. Semuanya, kirim roket. Aku akan memberimu close up dia. Kalian semua merekam apa? Ini adik perempuanku? Ya, iya. Berhenti berbohong. Sepertinya kalian berdua kakak adik tidak ada bagusnya. Bajingan zaman sekarang berani sekali ya. Cewek-cewek, kalau ketemu mereka, jauhi. Ayu,
Ada apa? Kenapa grup kampus penuh dengan postingan yang memaki kamu? Pergi dari aku, kalian semua, berhenti merekam. Kami merekam, kami merekam, kami merekam kamu, sayang. Baiklah, melempar lumpur, ya. Kita lihat siapa yang bersih sampai akhir. Chloe, kamu mengaku bayi yang kamu kandung adalah milikku. Kamu punya bukti, tunjukkan ke semua orang. Kamu tidak punya bukti sama sekali, dan kamu mencoba menjebakku jadi ayah hanya dengan ucapanmu. Kamu minta bukti padaku? Malam itu di hotel. Apa kamu lupa semuanya? Hotel yang mana? Malam yang mana? Nomor kamar berapa? Catatan hotel? Kamu tidak punya? Lalu bagaimana kamu bisa membuktikan kalau kita melakukan kontak fisik? Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau anak yang kamu kandung berhubungan biologis dengan aku? Masalah seperti ini. Bagaimana kau bisa mengharapkanku mengucapkan hal seperti itu dengan lantang? Bukankah bayi itu bukti terbaik? Ayu, sekarang kau malah memutarbalikkan fakta. Chloe itu seorang wanita muda. Dengan masalah pribadi seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa memberikan bukti yang kuat? Tepat, dia tidak bisa. Jadi maksudmu, hanya berdasarkan perkataannya, siapapun yang dia tunjuk sebagai ayah, itulah ayahnya. Kalau begitu, bisakah aku berdiri di sini hari ini menunjuk laki-laki manapun di sini atau bahkan menunjuk Bapak, dan mengaku Bapak adalah ayahnya? Omong kosong. Bapak menyebut ini omong kosong. Tapi pernahkah Bapak pertimbangkan hanya berdasarkan perkataannya, tanpa bukti sama sekali, Bapak memaksaku bertanggung jawab padanya? Apa itu adil bagiku? Kau. Dia ada benarnya. Bagaimana membuktikan sesuatu tanpa bukti? Tepat. Siapa tahu anak itu sebenarnya milik siapa? Aku akan urus kau nanti. Kau mau bukti, begitu? Baik, kau memaksaku. Jangan bilang aku tidak berusaha menyelamatkanmu dari rasa malu. Ini sobekan tiket dari saat kau mengajakku ke bioskop. Dan yang ini, dari pertama kali kita check-in hotel, bayi yang kukandung berasal dari kali ketiga kita di hotel. Untukmu, aku sudah membuang semua maluku. Sayang, apakah kau akan mengaku sekarang? Pantasan, setelah aku menyelamatkannya waktu itu, dia terus mengajakku keluar lagi dan lagi. Kukira dia hanya bersyukur. Dia selama ini berencana menjadikanku korbannya. Buktinya ada di sini, tak terbantahkan. Akui saja sekarang. Beberapa sobekan tiket dan kwitansi yang mencurigakan, ditambah sebuah dokumen yang siapapun bisa palsukan di Photoshop, dan kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Tidak mungkin. Orang ini menjijikkan sekali. Dia yang meminta bukti. Dan sekarang dia tidak mau mengaku. Sayang, dia jelas ingin numpang hidup. Sayang, bagaimana kau bisa memfitnahku seperti ini? Aku tahu keluarga kita berbeda jauh. Kau selalu berpikir aku tidak cukup baik untukmu. Tapi bayinya tidak bersalah. Chloe adalah seorang wanita muda. Apakah dia benar-benar mempertaruhkan kesucian dan reputasinya hanya untuk menjebakmu? Awalnya kupikir kau hanya masih muda dan takut tanggung jawab. Tapi sekarang kulihat kau punya masalah karakter. Sudah selesai? Sudah kubilang, ini adik perempuanku, dan dia bahkan tidak bersekolah di sini. Apa hakmu untuk menghakiminya? Kau tidak bisa membedakan benar dan salah. Kau memutarbalikkan fakta. Seorang siswa sepertimu sekolah manapun tidak akan mentolerir. Kau? Ini masalah serius, dan ini sangat merusak reputasi sekolah. Kamu harus, saat ini juga, meminta maaf dengan tulus kepada Chloe. Lalu bertanggung jawab seperti seharusnya laki-laki sejati. Bagaimana jika aku bilang tidak? Maka aku akan menghubungi pimpinan universitasmu. Ini akan ditangani dengan keras, termasuk hingga pemecatan. Pak, tolong jangan marah. Ayu sedang bingung sekarang. Aku yakin dia bukan orang jahat di hatinya. Asalkan dia menerimaku dan bayinya. Aku tidak perlu permintaan maaf. Gadis ini terlalu naif. Sangat memprihatinkan. Dia bertemu pria yang salah. Pria ini menolak bertobat, dan dia sangat keji. Bajingan, Sayang, bajingan. Sayang, Ayu, apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah aku menelepon ibu dan ayah? Mereka di luar negeri. Mereka tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Jika aku mengungkapkan sekarang bahwa aku seorang wanita itu tidak berguna, mereka hanya akan berpikir itu alasan untuk menghindari tanggung jawab. Kalau begitu, ayo kita buat ini lebih besar lagi. Semuanya, semua orang di internet, aku sama terkejutnya dengan siapapun tentang apa yang terjadi di sini. Ini benar-benar absurd. Tapi aku tahu, apapun yang kukatakan sekarang, tidak ada yang akan percaya padaku. Jadi mari kita gunakan metode yang lebih ilmiah, lebih langsung untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Tidak, jangan bilang dia ingin. Chloe, karena kita tidak bisa saling meyakinkan, ayo pergi ke rumah sakit, sekarang juga. Di depan semua orang, kita akan melakukan tes DNA prenatal.
biarkan sains memberitahu semua orang apakah aku atau bukan ayah dari anakmu. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Bukankah ini cara terbaik untuk membuktikan siapa di antara kita yang berbohong, Chloe? Kamu takut, hanya orang yang memfitnahku yang tahu betapa aku diperlakukan salah. Chloe, jika sekarang, di depan semua orang, kamu menjelaskan kebenaran dan meminta maaf padaku, aku masih bisa memaafkanmu. Baiklah. Kalau begitu, kita lakukan tes DNA. Dia ternyata setuju. Ayu, jika hasil tes DNA keluar dan membuktikan anak ini milikmu, kamu harus bertanggung jawab penuh padaku dan anak ini di depan semua orang. Akui kesalahanmu. Jika aku, seorang wanita, benar-benar bisa menghamilinya, itu akan menjadi keajaiban medis. Baik, sekarang, ayo pergi ke kota raja, ke laboratorium paling terpercaya. Ya, ayo kita semua pergi ke laboratorium forensik dan dapatkan berita terbesar. Apa? Wow, ini sudah trending di internet. Aku akan ikuti mereka sekarang dan siarkan langsung. Ayu, apakah kamu gugup sekarang? Kenapa kamu begitu tidak mau percaya pada Chloe? Apakah ada konflik yang tidak dapat didamaikan muncul selama hubungan kalian yang membuatmu begitu menolak anak ini? Kamu bersikeras pada tes DNA, yang merupakan cara yang menyakitkan untuk menyelesaikan ini. Apakah kamu pikir kamu terlalu kejam? Jika aku bilang aku seorang wanita, apakah kamu akan percaya padaku? Ayu, jangan mencoba menghindari tanggung jawab dengan bicara omong kosong dan menyangkal jenis kelaminmu. Karena kamu hanya percaya apa yang ingin kamu percayai, maka tunggu saja hasilnya. Nona Wijaya, Apa pendapatmu tentang kejadian ini? bagaimana perasaanmu secara fisik sekarang? Hasil tes sudah keluar. Probabilitas ayah biologis berdasarkan cairan ketuban janin dan sampel darah adalah 99,99%, mengonfirmasi bahwa Ayu Lestari adalah ayah biologis janin tersebut. Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin benar. Aku nggak pernah berpikir kalau aku, seorang wanita, akhirnya akan tertipu menjadi ayah. Keajaiban medis, dan itu benar-benar terjadi. Bajingan. Sekarang nggak bisa bicara, ya? Lihat bagaimana dia berusaha mengelak. Kamu gila, kamu mau ambil uang, ya? Ilmu tidak bohong. Sudah hitam putih, jelas sekali. Dan, Tepat sekali, Ayu. Kamu yang menyarankan tes DNA. Ayu, sekarang kamu diam. Kamu berjanji akan merawat aku. Lepaskan. Siapa yang kamu coba buat merasa bersalah? Jelas, hasil tesnya salah. Anak muda, kamu bertanggung jawab atas kata-katamu. Institusi kami adalah yang paling berwenang di seluruh kota raja. Hasil ini benar-benar sempurna. Sebagai dokter yang katanya berwenang, semua yang Anda katakan dan setiap laporan yang Anda keluarkan memiliki konsekuensi hukum. Biarkan saya bertanya lagi. Apakah Anda yakin laporan yang Anda pegang ini tidak ada masalah? Apakah Anda yakin cairan ketuban Chloe dan sampel darah saya menunjukkan hubungan keluarga yang pasti? Aku... Ayu, laporannya di sini, di depanmu. Apa yang masih kamu sangkal? Apakah merawat aku sesuatu yang sangat kamu lawan? Aku selesai bicara denganmu. Kita akan melakukan tes baru di laboratorium lain. Ayu, jangan seperti ini. Kamu menyakitiku. Lepaskan aku. Aku tidak mau aborsi. Jangan paksa aku. Cukup, Ayu. Buktinya sudah jelas. Alasan apapun hanya membuktikan kamu orang jahat. Minta maaf pada Chloe sekarang juga, dan pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika tidak, aku akan menghubungi sekolahmu sekarang. Ya, dukung sekolah mengeluarkan bajingan ini. Usir dia, usir dia, usir dia. Kalian semua, mundur. Sudah kubilang, Ayu seorang wanita, itu tidak mungkin. Dua orang ini aneh. Satu suka bertingkah bodoh, dan yang satu lagi suka berpura-pura jadi wanita. Tepat. Dan mereka mengaku laporan tes itu palsu. Menurutku merekalah yang berbohong besar. Ayu Lestari, kamu akan menikah denganku, apapun yang terjadi. Jadi Chloe yang mengatur semua ini. Dia hanya ingin menyalahkanku. Apapun yang kukatakan, itu tidak akan berarti. Kalau begitu, aku akan bertanggung jawab. Tanggung jawab? Bagaimana cara kamu bertanggung jawab? Jelaskan. Ya, jangan biarkan kami pergi dengan pikiran kamu akan bertanggung jawab, lalu berbalik dan menyangkal semuanya setelah kami pergi. Tunggu, Ayu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu, bagaimana cara kamu bertanggung jawab? Terima kasih sudah menyadarkanku. Aku tahu aku salah. Chloe, aku salah sebelumnya. Karena bayi yang kamu kandung adalah milikku. Ayo kita menikah.
Sungguh Ayu, kamu serius? Kamu akhirnya sadar. Aku tahu, kamu tidak akan meninggalkanku. Dan bayi kita. Jadi, kapan kita mengambil surat nikah? Tidak usah buru-buru. Aku sudah berjanji, dan aku akan menepatinya. Hari ini cukup berat. Kamu hamil, jangan memaksakan diri. Biarkan aku mengantarmu pulang untuk beristirahat. Tapi... Ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Baiklah, ini ide. Kepada semua teman kita di sini hari ini, jadilah saksi kami. Aku mengundang semua orang untuk ikut mengambil surat nikah bersama kami. Saksikan momen besar kami. Baik, aku setuju. Hitung aku. Aku juga. Aku akan ke sana. Aku ikut juga. Lihat, kamu bisa tenang sekarang. Chloe, kamu yang minta ini, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Nah, itu baru lebih baik. Sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Semuanya, Chloe masih hamil. Dia jangan memaksakan diri. Aku mengantarnya pulang untuk istirahat sekarang. Pada hari kita mengambil surat nikah, aku akan memberitahu kalian semua. Ayu, kamu sudah gila? Bagaimana bisa dua wanita menikah? Itulah intinya. Pada hari kita pergi ambil surat nikah, kebenaran akan terungkap. Oh, aku mengerti sekarang. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Bayiku, aku menemukanmu seorang ayah. Aku akan memastikan kamu lahir. Chloe, katakan padaku, kenapa kau menjebakku? Kenapa kamu menjebakku? Ayu, apa yang kamu bicarakan? Maksudmu menjebakmu? Kita akan segera menikah. Kamu ayah dari bayiku. Kenapa aku melakukan itu? Siapa ayah dari anakmu? Kamu tahu jawabannya. Aku tahu sulit bagi seorang cewek untuk hamil sebelum nikah. Jadi, di depan semua orang, aku mengaku anak itu milikku. Tapi bukan berarti aku mau jadi korbannya. Ayu, kenapa kamu masih bicara dengannya? Kalau aku sih, sebaiknya kita. Duduk. Oke. Chloe, aku memberimu kesempatan terakhir. Siapa ayah kandungnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja kamu. Sudah kubilang, aku seorang perempuan. Oh, ayolah. Saat aku pingsan dan kamu bawa ke rumah sakit, bukankah kamu cuma pamer karena kamu suka padaku? Aku tahu kalian laki-laki semuanya sampah. Logika apa itu? Jadi membantu kamu itu salah. Dan kemudian, saat aku ajak kamu kencan, kamu setuju tanpa ragu. Kamu cuma mau dekat denganku. Kalian laki-laki pikirannya kotor. Aku tahu banget. Chloe, buka matamu. Lihat baik-baik. Aku, Ayu Lestari, jenis kelamin, perempuan. Aku bahkan gak perlu lihat untuk tahu itu palsu. Kamu akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan aku dan bayiku. Kamu benar-benar akan melakukannya. Apa maksudmu? Palsu. Ini KTP-ku yang asli dan sah. Lalu kenapa kamu tidak menunjukkannya ke media waktu itu? Dan kamu keluarkan sekarang? Siapa yang akan percaya itu? Karena KTP-ku selalu di rumah, itu alasannya. Ayu, kamu sudah berjanji untuk menikahi aku di depan semua orang. Hentikan perdebatan yang tidak berguna. Selama kita menjalani kehidupan yang baik bersama, hal lain tidak penting. Sayang. Siapa sayang kamu? Jauhi aku? Kaulah. Kamu adalah ayah dari bayiku. Kamu benar-benar tidak ada harapan. Sayang, aku capek. Aku perlu istirahat. Jadi di mana aku menginap? Ibu Wati, antar dia ke kamar tamu. Nona, sini, silakan. Ayu, Chloe benar-benar menyebalkan. Menurutku, kamu harus menikahinya besok, permalukan dia di depan semua orang. Tidak perlu terburu-buru. Tidak terburu-buru? Lalu kenapa bawa dia pulang? Kamu tidak benar-benar berpikir untuk merawatnya, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya merasa ada yang lebih dari ini. Maksudmu? Maksudmu apa? Alasan aku mengizinkan Chloe tinggal adalah karena ada terlalu banyak hal mencurigakan tentang dirinya. Siapa ayah dari bayi yang dikandungnya? Kenapa dia begitu terobsesi padaku? Hanya dengan mencari tahu semua ini aku bisa benar-benar mengungkap kebohongannya dan membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Pantas saja Ayu, kamu sudah memikirkan semuanya? Pergi dan selidiki latar belakang keluarga Chloe. Baik, Nona. Bagaimana denganmu? Apa kamu tidak ikut denganku? Aku akan pergi menguji Chloe lagi, lihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu darinya. Tidak buruk.
keluarga Lestari sekaya yang dikatakan orang. Dengan kondisi seperti ini, aku bisa dengan aman memiliki bayi ini. Sayang, aku sudah menemukan korban kaya yang sempurna. Aku pasti akan memiliki bayi kita. Aku akan menunggumu. Siapa di sana? Apa yang kamu lakukan? Kamu bertindak sangat gugup. Tidak, aku tidak. Aku hanya bermain di ponselku. Oh, Aku pikir kamu menghubungi ayah bayi itu. Sayang, jangan bercanda seperti itu. Bayi di perutku adalah milikmu. Saat kamu terus mengatakan itu menyakitkan hati bagiku. Dan bayi, Aku datang ke sini untuk bicara tentang sesuatu yang serius. Aku bersedia menikahimu, tapi sayang, aku tahu. Kamu akan bertanggung jawab padaku dan bayi. aku masih muda. Aku tidak ingin punya anak secepat ini. Jika kamu setuju untuk menyingkirkannya, kita bisa bertunangan dulu. Setelah hubungan kita stabil, kita akan segera menikah. Jadi setelah semua omongan besar itu kamu masih tidak mau tanggung jawab? Biarkan aku perjelas. Tidak mungkin. Ayu, kamu berjanji di depan semua orang akan menikahiku. Jangan pernah berpikir untuk mundur. Dan selain itu, aku tidak akan menyingkirkan bayi ini. Lupakan. Jadi bayi ini sangat berarti bagimu. Ayu, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh anakku atau bahkan berpikir untuk menyakitinya, aku akan langsung ke media dan membongkarmu lagi. Aku akan menghancurkanmu untuk selamanya. Oh, Kita lihat siapa yang akan hancur. Kita lihat saja nanti. jadi tidak hanya Ayu menolak bertanggung jawab, dia bahkan ingin menyakiti bayiku. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Halo, apakah ini media arus emas? Ini Chloe Wijaya. Aku telah dianiaya oleh Ayu Lestari. Aku sangat takut dipukul lagi. Itulah kenapa aku memanggil semua orang ke sini. Tolong, semuanya, tenang. Lagi pula, dia adalah ayah dari anak. bajingan yang memukul wanita pantas mati. Jangan khawatir. Kami akan memastikan dia terbongkar. Benar. Kami di sini untuk menegakkan keadilan untukmu. Kamu tidak perlu takut. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyangka. Ayu terdengar begitu baik di kamera, tapi di balik layar, dia benar-benar manis. Dengan kalian semua di sini, aku merasa jauh lebih aman hari ini. Selamat datang di rumah, Nona. Chloe, selamat datang di rumah. Apa yang terjadi di sini? Aku bawakan kamu beberapa hadiah. Kamu suka? Bukankah Chloe bilang Ayu itu kasar? Benar. Dan bahwa Ayu memaksanya untuk aborsi. Ini sama sekali tidak masuk akal. Yah, kenapa banyak wartawan di sini? Aku yang mengundang mereka. Sempurna. Momen indah seperti ini, pantas dibagikan. Mengundang wartawan adalah ide yang brilian. Kepada semua wartawan di sini, pastikan kalian mendapatkan semua ini. Momen bahagia kita. Apa yang Ayu? Coba, lakukan di sini. Bawa ini ke dalam dulu. Baik, Pak. Chloe, aku punya satu lagi. Kejutan besar untukmu. Kau memaksaku untuk aborsi semalam. Kejutan ini. Bukan. Untuk menekanku melakukan itu, kan? Tidak sama sekali. Aku memikirkannya semalaman. Kau benar. Ini anak kita, bukti cinta kita, tentu kita harus menjaganya. Tapi, kita perlu meresmikan hubungan kita. Bagaimana bisa tanpa restu orang tua kita? Benarkah? Orang tuamu benar-benar merestui kita. Orang tuaku di luar negeri urus bisnis. Mereka tidak bisa langsung pulang. Jadi aku undang orang tuamu sebagai gantinya. Untuk menunjukkan betapa seriusnya aku. Chloe, begitukah cara ibu dan aku mendidikmu? Ibu, ayah, jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak tahu malu sepertimu. Lihatlah betapa hebatnya anak perempuan yang kau besarkan. Dia juga anak perempuanmu.
kita sudah bercerai bertahun-tahun, tapi untuk sayang kita melakukan hal nekat seperti ini memalukan kita berdua. Kamu, sayang, kamu itu sudah berapa umur? Hamil sebelum lulus? Sekarang mau apa? Jangan ikut campur. Kamu tidak pernah peduli padaku. Chloe, kalau kamu tidak memaksaku, aku tidak perlu membuka luka lama lagi. Kamu sendiri yang minta. Tidak pernah peduli padamu? Kita sudah lama bercerai, tapi selama ini kami tidak pernah membiarkanmu kelaparan atau tanpa pakaian. Itu namanya tidak peduli? Baiklah, baiklah, berhenti bertengkar. Chloe sudah cukup banyak masalah. Ya, tentu, hamil di luar nikah itu salah Chloe. Tapi dia bukan satu-satunya yang harus disalahkan. Lagi pula, ayah bayinya bilang akan bertanggung jawab, kan? Ya, ibu, ayah. Bayi yang kukandung adalah milik Ayu. Dia berjanji akan bertanggung jawab. Benar, Ayu? Ibu, apa yang kau lakukan? Hentikan. Bayi itu bukan anak Ayu sama sekali. Dan kau masih berharap dia bertanggung jawab, mimpimu. Anak itu bukan milik Ayu Lestari, jadi itu berarti Chloe Wijaya berbohong? Aku tidak tahu. Biarkan saja kita tunggu dan lihat. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu betul apakah aku berbohong atau tidak? Bagaimana mungkin? Bagaimana ibu bisa tahu bayi itu bukan? Bayi di perutku, itu milik Ayu Lestari. Dia sudah bertanggung jawab atasnya. Kamu sebaiknya hati-hati bicara. Aku tidak menerimanya dengan sukarela. Aku dipaksa. Bayi di perutmu itu. Kamu? Cukup. Jika anak itu benar-benar miliknya, apakah dia akan datang kepada kita? Ayu Lestari, selama ini adalah kamu. Apa sebenarnya yang kamu katakan kepada orang tuaku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Putrimu hamil dengan anak laki-laki lain, dan dia mencoba menyalahkanku. Kalau begitu, buktikan bahwa anak itu bukan milikmu. Lihat saja, dirimu kelihatannya tidak bisa dipercaya. Lihat, aku seorang wanita. Seorang wanita. Chloe Wijaya buta dan bodoh seperti batu. Aku tidak tahu kenapa dia begitu keras ingin menjebakku. Tapi, jika kamu bisa membuatnya pergi hari ini, dan membuatnya berhenti dari omong kosong ini, aku akan melupakan masa lalu. Tapi jika ini bocor, reputasimu hancur. Bapak Wijaya, aku dengar, kamu adalah guru yang dihormati di sini. Kamu tidak ingin merusaknya, kan? Chloe Wijaya, sebagai seorang wanita juga, ini adalah kesempatan terakhirmu. Ayo pergi. ayah, apa yang kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Untuk menyingkirkannya. Apa? Aku tidak pergi. Itu dia, benar. Dia tidak menginginkan bayi ini. Jadi, dia memaksamu untuk membawaku aborsi. Lihat semua orang ini. Apa yang terjadi di sini? Ayu Lestari, bahkan harimau ganas tidak akan menyakiti anaknya sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? Semua orang melihat itu kan? Ayu Lestari adalah bajingan. Dia tidak hanya tidur denganku dan menolak bertanggung jawab. Tetapi dia bahkan memaksaku untuk melakukan aborsi. Kemari. Diam. Ayu Lestari adalah seorang perempuan. Bagaimana mungkin dia bisa menghamilimu? Apakah kau belum cukup mempermalukan kami? Ayah, Ayu berbohong. Maksudmu apa? Kami baru saja pergi ke rumah sakit dan melakukan tes DNA di depan umum. Bayi itu milik Ayu. Dia mengaku sebagai perempuan hanya untuk menghindari tanggung jawab. Dia menipu kalian semua. Wartawan juga ada di sana. Jika kalian tidak percaya padaku, tanya mereka. Ya, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hasil tes menunjukkan bayi itu milik Ayu. Benar, aku juga melihatnya. Tidak, tapi dia menunjukkan KTP-nya. Itu pasti palsu. Keluarganya sangat kaya. Memalsukan KTP akan sangat mudah. Dia hanya tidak mau bertanggung jawab, jadi dia membuat kebohongan keterlaluan ini. Jangan biarkan mereka menipu kalian. Ini. Ayah, ibu, setelah semua yang kukatakan, dan dengan semua saksi di sini, kalian masih tidak percaya padaku. Aku darah dagingmu sendiri, kalian tidak percaya padaku. Tapi kalian percaya pada orang asing yang berbohong? Kalian orang tua macam apa? Ini. Terima kasih, semuanya. Jika kalian semua tidak ada di sini hari ini, aku pasti sudah diintimidasi sampai mati. Kalian orang tua macam apa? Kalian tidak percaya pada putri sendiri, tapi kalian percaya pada orang asing total. Tepat sekali. Dan Chloe sedang hamil. Apa kalian tidak punya hati untuk putri sendiri? Chloe, Ayu Lestari benar-benar keterlaluan. Menurutku, ayah seperti itu lebih baik tidak ada. Ayu mungkin memiliki kekurangannya, tapi dia tetap ayah kandung bayinya.
Orang tuaku bercerai saat aku kecil. Aku tidak ingin anakku tumbuh tanpa ayah sejak awal. Hentikan omong kosong, Chloe. Siapa ayah kandungnya? Kau tahu betul. Beraninya kau bicara seperti itu? Ayu Lestari, aku belum pernah melihat bajingan setidak tahu malu sepertimu. Ayu, kau merayuku untuk tidak menggunakan pelindung. Sekarang aku hamil, dan kau menghindari tanggung jawabmu. Apa yang pernah kulakukan padamu? Kenapa kau menghukumku seperti ini? Memalukan. Malu kau, Chloe. Kau benar-benar tidak punya malu. Kenapa kau mengumbar aib keluarga kita? Itu salah Ayu. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Aku ingin semua orang tahu bahwa Ayu Lestari adalah bajingan yang tidak bertanggung jawab. Kau sudah tidak bisa diselamatkan. Ayolah. Apa yang kau lakukan? Aku sudah selesai menahan diri hari ini. Ayo masuk. Aku akan telanjang dan menunjukkan kepada semua orang apakah aku laki-laki atau perempuan. Aku sudah tidak tahan lagi. Ayo masuk. Aku akan telanjang bulat di sini dan sekarang, supaya kau lihat sendiri apakah aku laki-laki atau perempuan. Bajingan, lepaskan aku. Kalian semua dengar apa yang Ayu katakan, kan? Dia benar-benar mengancam akan membawaku masuk dan menelanjangiku. Dan aku sedang hamil. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Ayu, itu keterlaluan. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu di depan semua orang ini? Tidak percaya. Jika kau berani menyentuh Chloe hari ini, kami akan pastikan reputasimu hancur. Jadi, kau ini laki-laki atau perempuan? Lalu, apakah bayi yang dikandungnya benar-benar milikmu? Kalian semua sudah gila. Tidak mungkin. Zaki, kemari dan cubit aku. Katakan aku tidak sedang bermimpi. Kau memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam padaku. Sakit. Apa yang kulakukan hingga begini? Terjerat dalam kekacauan ini, menempel padaku seperti lintah, dan aku tidak bisa melepaskannya. Ayu, lihatlah keluarga ini. Apa yang mereka bisikkan? Pasti tidak ada yang baik, Chloe. Apa yang kau dan keluargamu bisikkan? Ada wartawan di mana-mana. Kenapa tidak kau katakan dengan keras agar semua orang dengar? Ayu, hari ini kau harus memberi jawaban pada putri kami. Benar. Hari ini, kita akan menentukan tanggal pernikahan. Anak yang dikandung putriku adalah milikmu. Jangan berpikir untuk menyangkalnya. Tidak, Bapak dan Ibu Wijaya. Kalian berubah pikiran dengan cepat sekali. Baru saja, kalian menarik Chloe untuk aborsi. Sekarang tiba-tiba kalian setuju untuk punya bayi? Kami tertipu olehmu sebelumnya. Chloe sudah menjelaskan semuanya kepada kami. Kau hanya seorang bajingan. Jangan coba mengelak dari tanggung jawabmu. Aku tidak tahu apa yang Chloe katakan padamu, tapi aku peringatkan, sebelum ini semakin buruk, bawa Chloe dan pergi dari sini. Jika tidak, kalian akan menyesal. Jangan ancam aku, dasar bajingan. Kau membuat putriku hamil, kau harus bertanggung jawab. Jika tidak, kami akan menuntutmu, melaporkanmu dengan tuduhan pemerkosaan, dan memenjarakanmu. Benar. Jika kau masuk penjara, hidupmu selesai. Sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Kalian benar-benar sekeluarga. Keluarga pemangsa. Sayang, nikahi saja aku. Setelah menikah, kita akan membangun kehidupan yang baik bersama. Itu yang paling penting. Ayu, kau akan menikahiku, apapun yang terjadi. Jangan berani mengancam Ayu. Ayu, jangan khawatir, aku akan telepon ibu dan ayah sekarang dan suruh mereka pulang. Kita memang harus telepon ibu dan ayah. Bagus. Katakan pada ibu dan ayah lewat telepon bahwa aku akan bertunangan. Hah? Ayu, maksudmu apa? Ya seperti itu. Karena keluarga Wijaya tidak keberatan, aku akan bertunangan dengan Chloe dulu. Begitu orang tua kita pulang dari luar negeri, kita akan menikah. Benarkah sayang? Akhirnya kamu sadar juga. Bapak dan Ibu Wijaya, karena aku sudah memutuskan untuk menikahi Chloe, aku tidak akan membiarkan dia diperlakukan tidak adil. Kita akan bertunangan dulu, lalu menikah. Semua tata cara yang benar, aku tidak akan melewatkan satu pun. Bagus. Baik. Luar biasa. Akhirnya, akhir yang bahagia. Jadi teguran kita tidak sia-sia. Ayu, apa yang dia rencanakan sekarang? Ayu, kamu tiba-tiba baik sekali padaku. Aku takut. Apa kamu hanya pura-pura di depan semua orang, mencoba membodohiku, setelah wartawan pergi? Apa kamu akan ingkar janji? Ayu, aku sangat takut ditipu lagi. Bisakah kamu membantuku? Ayu, Chloe masih hamil,
dia tidak tahan kamu mempermainkannya lagi. Kali ini, kamu harus membuat komitmen yang nyata. Ya, benar. Iya, Jangan khawatir, semuanya. Aku benar-benar tidak akan mundur kali ini, dan selama seluruh persiapan pernikahan kita, aku akan menyiarkan langsung semuanya. Aku ingin semua orang mengikuti dan mengawasi setiap gerakanku. Chloe, kamu hanya ingin membuat keributan, kan? Aku akan memberimu apa yang kamu mau. Semakin tinggi kamu berdiri, saat kebenaran terungkap, semakin keras kamu jatuh. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Kamu bebas melakukan sesukamu. Aku naik ke atas untuk istirahat. Ayu, apa maksudmu? Aku akan memberitahumu saat kita sampai di rumah. Terima kasih semuanya. Sungguh, terima kasih. Kami yang seharusnya berterima kasih padamu karena memberi kami materi yang luar biasa. Kami pasti akan memuncaki daftar trending. Ayu, apa yang kamu pikirkan? Katakan sekarang, ini terlalu aneh. Aku mengundang orang tua Chloe hari ini berharap mereka bisa membujuk Chloe. Jika mereka bisa meyakinkan Chloe untuk pergi, aku bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, dia seorang nona muda dan tidak mudah hamil sebelum menikah. Ayu, kamu benar-benar orang suci, pantas saja Chloe begitu terobsesi denganmu. Tapi aku tidak pernah menyangka seluruh keluarganya begitu tidak tahu malu. Aku sudah memberi mereka jalan keluar, dan mereka masih berani-berani. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak menahan diri. Jadi cara kamu tidak menahan diri adalah bertunangan dulu dengan dia lalu menikahinya? Hubungan kami sudah menjadi topik panas di internet. Reputasiku hancur. Bahkan jika aku klarifikasi nanti, pasti ada beberapa orang yang tidak tahu kebenaran akan menghakimiku secara tidak adil. Jadi, kenapa kamu bertunangan dan menikah dengannya? Bodoh. Sekarang kita sudah mendapat banyak perhatian, pada hari kita mendapatkan akta nikah, heboh di sekitar kita akan lebih besar. Lalu, saat jenis kelaminku yang sebenarnya terbongkar, semua orang pasti tahu bahwa Chloe yang dibalik semua ini. Dan kemudian rumor tentangmu akan terbantahkan secara otomatis. Kamu tidak perlu menjelaskan diri, kan? Anak pintar, akhirnya kamu pakai otak. Itu karena kamu mengajariku dengan baik, Ayu. Oh, iya. Ayah, dari anak Chloe, dan aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Seharusnya tidak terlalu lama. Bagus, Chloe. Apapun rencana yang kau rencanakan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. terima kasih sudah datang, semuanya dari media. Apapun yang ibu dan ayah katakan. Pagi-pagi sekali, mereka mau apa lagi? Apa sih yang kalian lakukan? Baru jam 8 pagi. Menantu, sudah terlambat. Tunggu dulu. Ada apa dengan keributan ini? Apa aku tidak bisa tidur? Maaf, Zaki. Apa kami membangunkanmu? Salahkan orang tuaku. Mereka sudah bertekad untuk memulai persiapan pernikahan lebih awal. Kami sudah pernah melakukannya. Perkataan kami adalah mutlak. Kalian anak muda, sebaiknya dengar. Tepat, Ayu. Kau sendiri yang mengatakannya, kita tidak akan melewatkan adat pernikahan yang benar. Jadi, ayo kita mulai sekarang. Pergi? Pergi kemana? Untuk membeli emas, jelas. Anak perempuanku akan menikah. Kita harus mendapatkan perhiasan pernikahan tradisional. Tidak bisa melewatkan upacara yang benar. Ayu, orang tuaku hanya ingin yang terbaik untukku. Semakin cepat kita memutuskan hal-hal ini, semakin baik. Lagi pula, harga emas sedang tidak menentu. Semakin cepat kita beli, semakin murah. Anak yang baik, Chloe. Bahkan sekarang, dia masih berusaha menghemat uang keluarga mempelai pria. Tepat, menikahi gadis seperti itu adalah berkah. Keluarga ini, tipu daya mereka benar-benar seperti menampar wajahku. Wah, siaran langsung pagi-pagi begini, dan orang-orang menghalangi pintu, dan yang mereka inginkan hanyalah mendapatkan emas. Sopan sekali. Maksudku, bukankah masih terlalu pagi untuk membeli perhiasan pernikahan tradisional? Maaf, Ayu. Bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan emas? Sesuatu yang begitu berharga, itu adalah momen kelemahan dari diriku. Aku akan membawa orang tuaku dan pergi sekarang. Ibu, ayah, emas adalah barang yang sangat berharga. Jangan memaksa Ayu tentang itu. Keluarga kita tidak pantas. Mereka mampu tinggal di mansin, tapi tidak mampu membeli emas? Mungkin mereka pikir karena gadis itu hamil,
mereka bisa memanfaatkannya, kan? Skema bajingan ini sangat jelas sehingga semua yang menonton siaran langsung bisa melihatnya. Tidak, tolong, jangan katakan itu. Akulah yang tidak menginginkannya. Keluarga mana yang menikah tanpa membeli perhiasan pernikahan tradisional? Ayu, kamu yang dulu menyetujui ini, kamu tidak berniat mundur sekarang, kan? Ayu, media sedang menyiarkan langsung semua ini sekarang, dan semua orang di internet menonton. Jangan pernah berpikir untuk mengingkari janji. Bukankah ini semua hanya sandiwara? Siapa yang tidak bisa melakukan itu? Omongan macam apa ini? Bukankah membeli perhiasan pernikahan tradisional adalah yang diharapkan? Aku akan ganti baju sekarang, dan kita akan pergi membeli perhiasan pernikahan tradisional segera. Ayu, tolong jangan memaksakan diri. Aku sungguh benar-benar tidak peduli dengan hal-hal materi ini. Chloe, orang tuaku di luar negeri, jadi mereka tidak bisa cepat kembali, dan kita tidak bisa menikah sekarang. Tapi perhiasan pernikahan tradisional, rumah, mobil, aku tidak akan mengurangi semuanya. Untuk pesta pertunangan, kita akan membuatnya meriah. Benarkah? Tentu, ini janjiku padamu, untuk menenangkan pikiranmu. Oh, baru itu seperti laki-laki. Bro, kamu di rumah jaga rumah. Aku akan membawa kakak iparmu membeli perhiasan pernikahan tradisional, dan aku segera kembali. Hah? Keadaan mental Ayu benar-benar normal? Halo semuanya, aku Chloe, ini tunanganku, ayah dari anakku. Kami di sini hari ini untuk memilih perhiasan pernikahan tradisional. Ayu, jujur, pikirannya saja sudah sangat berarti bagiku. Aku sudah sangat bahagia. Chloe, silakan pilih apa yang kamu suka. Atau biarkan Bapak dan Ibu Wijaya membantu memilih. Ini urusan kalian berdua, pasangan kekasih. Mana mungkin kami yang memutuskan untukmu? Ayu, kamu yang pilih. Aku akan menyukai apapun yang kamu pilih. Bagaimana aku tahu soal hal seperti itu? Semua kalung dan gelang ini, semuanya terlihat sama bagiku. Laki-laki pada dasarnya sama, pura-pura. Bilang tidak mengerti. Padahal, mereka menghitung setiap sen. Tepat sekali. Seorang gadis tidak bisa memilih yang mahal, dia malah dibilang matre. Dia harus memilih yang kecil saja. Jangan berani bicara seperti itu tentang sayangku. Dia sangat baik padaku, sangat dermawan. Dia bukan penipu seperti yang kalian katakan. Benar, menantu laki-lakiku ini. Dia punya banyak ketulusan. Benar, beli apapun yang kamu mau. Mudah dia berkata begitu. Tapi lihat, pria itu berdiri di sana jauh. Takut harus bayar. Sayang, jangan dengarkan mereka. Kalau kamu tidak mau membeli apapun, kita bisa pergi. Lagi pula aku tidak terlalu menginginkannya. Aku akan lakukan apapun kata kamu. Orang-orang ini benar-benar pura-pura. Mereka bekerja sama dengan baik. Akting Chloe sebagai gadis manis dan polos cukup meyakinkan juga. Gadis malang itu, dia mungkin akan benar-benar ditipu oleh pria ini. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak benar-benar berpikir untuk pergikan. Kalau tidak mampu beli perhiasan pernikahan, kenapa menikah? Siapa bilang kami tidak mampu? Nona, yang ini, dan yang di sana. Keluarkan semuanya untukku. Mengeluarkannya gampang, membelinya yang penting. Aku akan membersihkan nama sayangku sekarang juga, dan menghapus senyum dari wajah kalian. Ayu, kamu tidak menganggapku matre, kan? Kalau dia tidak bayar, dia pelit dan penipu. Internet akan menghancurkannya. Kalau dia bayar, semua emas ini akan menjadi milikku. Bagaimanapun, aku menang. Ayu Lestari, mari kita lihat apa yang kamu pilih. Kalau dia tidak bayar, dia cuma penipu murahan. Internet akan menghajarnya habis-habisan. Tapi kalau dia bayar, semua emas ini jadi milikku. Bagaimanapun, aku menang besar. Ayu Lestari, coba lihat apa yang kau pilih. Mencoba menjebakku? Mimpi aja. Bodoh. Bilang ini materialistis, yang benar aja. Bayar aja. Ya ampun, Ayu, aku tadi baru aja debat dengan mereka. Kamu jangan beli itu. Menantu, kami lega bisa mempercayakan putri kami padamu. Maaf, Ayu. Ini semua salahku. Kamu menghabiskan banyak uang. Aku senang mengeluarkan uang untukmu. Hanya saja, emas ini agak kebanyakan. Tidak praktis dibawa-bawa. Kami juga menyediakan jasa antar. Kami bisa kirim ke rumah Anda. Bagus, Chloe. Perhiasannya sudah diurus. Ayo cari gaun pengantin.
Oke, Setelah kita pilih perhiasan bagus, kita butuh gaun yang cocok. Apa ini semua? Ya, kita sudah sepakat pesta pertunangan ini harus besar. Berdandan seperti ini, kalau internet lihat kamu seperti itu, memalukan untuk semua. Gaun terbaik dan termahal di toko Anda. Keluarkan untuk tunanganku coba. Ayu, kamu tidak perlu dengar mereka. Mereka cuma peduli penampilan. Hanya bertunangan denganmu sudah lebih dari cukup bagiku. Aku akan bahagia dengan apapun. Sebelak. Ini adalah perhiasan mahkota toko kami. Ini yang ini, bayar. Oke. Dasar korbannya. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Tunggu, Ayu, kamu benar-benar mengeluarkan uang sebanyak ini untuk orang-orang ini? Kepalamu isinya apa? Kenapa kau pukul aku? Keluarga kita punya mal itu. Kalau aku tidak bilang, tidak ada yang dikirim. Dan uangnya cuma pindah dari satu saku ke saku lain. Ya, Keluarga Lestari, kaya raya. Datang ke sini adalah keputusan tepat. Emasnya hari ini saja. Pasti bernilai puluhan ribu. Betul. Dan untuk rumah besok, jangan pelit. Jangan terlalu kentara. Jangan sampai internet tahu. Santai. Kami tahu apa yang kami lakukan. Kantor penjualan ini benar-benar ramai. Ayu, aku lihat komentar online kemarin. Mereka semua ingin menyaksikan kebahagiaan kita secara langsung, jadi aku mengundang beberapa orang. Kamu tidak keberatan, kan? Tentu tidak. Selamat datang, semuanya. Semoga hari ini kalian bisa membeli rumah dan membayarnya dengan murah hati. Chloe, lihat yang mana yang kamu suka. Aku. Kalau soal keputusan besar, seperti membeli rumah, bagaimana kalian anak-anak bisa memutuskan? Kenapa tidak aku yang memilihkan untuk kalian? Benar, kami punya pengalaman. Tentu. Kalau begitu, yang ini. Selera Anda bagus sekali. Ini unit premium kami. Lihat yang ini, juga cukup bagus. 2 lantai ini lokasi prima, dan Anda sudah memilih keduanya. Jadi, yang mana yang Anda inginkan? Keduanya. Itu nafsu yang besar. Ibu, ayah, jangan keterlaluan. Harga 2 unit premium ini pasti di atas 10 juta, kan? Anak bodoh, kamu menikah jauh dari kampung halaman. Kami khawatir, dan saat kami datang mengunjungimu, kami butuh tempat menginap. Lagi pula, saat kamu punya anak dan mereka besar, mereka juga butuh tempat tinggal, jadi lebih praktis beli sekalian. Aku rasa Ayu belum tentu setuju. Lihat ekspresi wajahnya. Ayu, meskipun orang tuaku bilang demi diriku, jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa kalau kamu tidak membelinya. Karena Bapak dan Ibu Wijaya sudah berkata begitu. Aku tidak bisa mundur di depan semua yang nonton online. Kami akan membelinya. Ayu, tanda tangan sekarang. Luar biasa. Silakan ke sini. Ini kontrak propertinya. Melibatkan penonton ternyata berhasil. Sepertinya Ayu benar-benar takut gosip. Aku punya dia, tepat di tempat yang kuinginkan. Tunggu. Ini kontrak properti. Membawa ini secara online pasti berguna. Sepertinya Ayu sangat takut dengan rumor-rumor itu. Jadi dia sepenuhnya di bawah kendaliku. Tunggu. Ada apa, Chloe? Kamu tidak puas dengan rumah ini? Apa yang kamu lakukan? Duduk. Dengarkan aku. Beli yang ini. Ayu, cepat tanda tangani. Aku hanya mendengarkan Chloe. Jika Chloe tidak suka dengan sesuatu, aku tidak akan tanda tangan. Dia pasti sudah melihat siaran langsung dan tahu aku menikah dengan orang lain. Dia tidak tega melepaskanku, jadi dia datang mencariku. Ada yang aneh dengan Chloe. Dasar anak pemberontak. Apa yang kamu lakukan? Cepat suruh Ayu tanda tangan. Mungkinkah dia berubah pikiran, ingin merebut aku dan anak ini kembali? Jika itu masalahnya, aku lebih baik menyerahkan segalanya untuk bersamanya. Bapak dan Ibu Wijaya, tolong jangan menekan dia. Chloe mungkin ragu-ragu.
Lihat, dia hampir menangis. Chloe, rumah ini cukup bagus. Kamu, cepat suruh Ayu tanda tangan. Ibu, aku tidak enak badan. Aku perlu ke toilet dulu. Kamu... Bagus sekali, Ayu. Apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan Chloe? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sudah berencana membeli rumah itu. Lagi pula, aku bayar lunas, dan hanya akan atas namaku. Rumah itu akan atas namaku, jadi tidak masalah kapan aku membelinya. Aku baru saja melihat seseorang berlari lewat. Ekspresi Chloe tiba-tiba berubah. Dia tidak mungkin mengejarnya, kan? Kenapa tidak bilang dari tadi? Mungkin itu ayah kandung anak itu. Pasti ada sesuatu. Ayo kita periksa. Oke. Aku baru saja melihat seseorang berlari lewat. Wajah Chloe langsung berubah. Dia tidak akan mengejar orang itu, kan? Kenapa tidak bilang dari tadi? Itu bisa jadi ayah kandung anak itu. Pasti ada yang aneh. Ayo kita periksa. Baiklah. Tunggu, jangan pergi. Tunggu. Aku tahu itu kamu. Kenapa kau tinggalkan aku sendirian? Kenapa kau tidak mau menghadapku? Ayu benar. Sungguh ada sesuatu yang terjadi. Jadi ini salahku? Karena menikah dengan orang lain? Tapi aku melakukannya demi anak kita. Nathan, kau cinta dalam hidupku. Kembalilah padaku, dan aku akan tinggalkan semuanya untukmu. Nathan. Nathan pasti punya alasan untuk pergi. Aku akan pastikan untuk melindungi anak kita, mengamankan masa depan yang baik untuknya. Nathan, anak kita dan aku akan selalu menunggumu. Chloe? Kalian ngapain di sini? Kau tidak pernah kembali. Aku khawatir, jadi aku naik untuk memeriksa. Apa yang terjadi tadi? Kenapa kau menangis? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Aku ingin pulang dan istirahat. Kita belum mendapatkan rumahnya. Kita tinggal satu tanda tangan lagi. Pulang? Jangan harap. Betul, Chloe. Bertahanlah sedikit lagi. Setelah Ayu membeli rumah, maka kau bisa pulang. Ibu dan ayah, berhenti menekanku. Aku benar-benar lelah. Aku harus pergi istirahat. Chloe. Apa yang Chloe lihat, dia bahkan tidak mau rumah lagi. Jangan desak aku. Aku capek. Aku perlu istirahat. Chloe. Apa yang mungkin dilihat Chloe? Dia bahkan menyerahkan rumahnya? Kenapa aku harus selalu membantu? Dan ujung-ujungnya aku menolong orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi apa yang dilihat Chloe hari ini? Dia tampak benar-benar berbeda. Mungkinkah itu ayah dari anak Chloe? Ayu. Apa yang kau teriakan? Kau mengejutkanku. Ayu, aku dapat rekaman bagus. Orang itu pengecut, dia lari tunggang langgang. Aku tidak bisa menangkapnya, tapi aku dapat foto. Mungkinkah ini ayah dari anak Chloe? Pasti itu. Kau tidak melihat Chloe, menatap punggungnya dan menangis sejadi-jadinya. Kalau begitu cari dia Jangan sekarang. khawatir. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki latar belakangnya. Ini pasti terobosan besar. Bagus, otak kecilmu akhirnya melakukan sesuatu yang pintar untuk sekali ini. Aku mau tidur, keluar. Hamba yang rendah hati ini pamit. Tunggu. Ibu menelepon video. Terus? Angkat. Ayu Lestari, kau datang ke sini sekarang? Bagaimana aku bisa tidak tahu bahwa putriku bertunangan dan dengan seorang wanita pula? Ibu, ini salah paham. Jika kami tidak sengaja melihat siaran langsung itu, berapa lama lagi kau akan berbohong kepada kami? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan apa yang terjadi.
Itulah seluruh ceritanya. Lalu dia menyalahkan semuanya padaku. Aku benar-benar kehabisan pilihan. Itulah kenapa aku harus melakukan ini. Berani sekali dia. Chloe sudah keterlaluan. Ibu dan ayah, tolong, jangan. Marahi Ayu, dia mengalami masa yang sulit. Zaki, bagaimana kau bisa berkata begitu? Saat hal seperti ini terjadi, kau seharusnya langsung memberitahu kami. Aku tidak berani tanpa persetujuan Ayu. Ayu, jadi apa yang akan kau lakukan? Reputasiku sudah hancur. Aku tidak pernah melakukan apapun pada Chloe. Dia tidak hanya menusukku dari belakang, dia terus mengejarku, berulang kali. Aku akan memastikan dia mendapatkan balasannya. Haruskah kami pulang dan membantumu? Tepat sekali. Aku akan pulang sekarang juga, dan memberi pelajaran pada keluarga Chloe yang takkan mereka lupakan. Tidak, satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan adalah tetap di tempat kalian. Ya, ibu dan ayah, percayalah pada Ayu, tunggu saja pertunjukannya. Emma. Tidak buruk. Tempat pertunangan ini cukup mewah. Sepertinya keluarga Lestari memang kaya raya. Sayang kecil kita tahu cara memilih. Dia mendapatkan anak kaya untuk ditempeli. Setelah Sayang ini menikah ke keluarga itu, pastikan Yaozu kita mendapat bagian. Buat si Sayang mengeluarkan uang untuk membeli mobil dan rumah untuk Yaozu dan menanggung mas kawin. Tepat. Para hadirin, jamuan pertunangan yang kalian nantikan sedang berlangsung. Kami bahkan punya penonton online yang bergabung menyaksikan momen ini. Aku tak pernah membayangkan. Kau benar-benar berhasil mewujudkannya. Upacara pertunangan yang begitu megah. Terima kasih banyak, Ayu. Dan sekarang, saya nyatakan, upacara pertunangan resmi dimulai. Bapak Wijaya, Ibu Wijaya, mulai sekarang, aku akan memanggil kalian ibu dan ayah, seperti Chloe. Tunggu dulu. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkan putriku kepadamu seperti ini. Bapak dan Ibu Wijaya, mulai sekarang, aku juga akan memanggil kalian ibu dan ayah, seperti Chloe. Tunggu. Aku tidak akan begitu saja menyerahkan putriku kepadamu seperti ini. Ayah, apa yang kau lakukan? Pesta pertunangan ini memang bagus. Tapi langkah-langkah yang tepat tidak boleh dilewatkan. Maksudmu, apakah ada formalitas yang aku lewatkan? Sesuatu yang belum aku urus? Menurutmu? Jangan pura-pura bodoh. Bagaimana dengan mas kawin? Tidak ada mas kawin, tidak ada pernikahan untuk putriku. Ini masalah kepatutan dan rasa hormat. Sebenarnya, kami sudah berpisah sekarang. Jadi begini, berikan masing-masing kami $50.000 dan kita anggap selesai. Sepertinya kalian salah paham. Untuk pertunangan ini, tidak akan ada mas kawin. Apa yang kau katakan? Siapa yang menikah tanpa mas kawin? Benar kan semuanya? Benar. Tepat. Masing-masing 50.000, itu total 100.000. Keluarga Wijaya, mereka cukup serakah, ya? Keluarga Lestari kaya raya. Mas kawin $100.000 bagi mereka adalah uang receh. Tepat. Sepertinya Ayu tidak tulus. Mencoba jadi benalu. Ayu, apa kau benar-benar berpikir hanya karena aku mengandung anakmu? Kau sudah menjebakku, jadi kau tidak akan memberikan 1 sen pun untuk mas kawin. Begitu? Kau ingin gratis kan? Kau dapat 2 dengan harga 1. Aku bahkan tidak minta tambahan. Ya. Diam, semuanya, tenang, bukan itu maksudku. Bapak dan Ibu Wijaya, mas kawin adalah formalitas untuk dibicarakan oleh generasi orang tua, bukan tempatku untuk memberikannya. Tapi orang tuamu bahkan tidak hadir di upacara pertunangan. Apakah mereka masih bermasalah denganku? Mereka benar-benar sibuk. Aku tahu kau terluka. Jadi, 5 properti ini adalah hadiahku untuk menebus kesalahan. Bagaimana? Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Jadi, 5 apartemen ini adalah hadiahku untuk menebus kesalahan padamu. Bagaimana? Besan kita sedang pergi cari uang. Pertunangan itu hal kecil. Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa datang. Ya, uang yang utama. Selama hati Ayu ada di tempat yang benar, itu yang penting bagi kami. Jadi, kamu setuju dengan pertunanganku dengan Chloe? Kami setuju. Tentu kami setuju. Sekarang, mari kita minta pasangan bahagia bertukar cincin pertunangan.
Ayu, dia di bawah. Acaranya akan segera dimulai. Chloe, apa yang kamu lakukan? Nathan, kamu akhirnya datang untukku. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Siapa kamu? Aku juga mau tanya itu. Aku baru saja mau ke toilet. Kenapa kamu menarikku tiba-tiba? Menangis dan berteriak begini? Apa aku kenal kamu? Maaf, aku salah sangka kamu orang lain. Ayu, kamu benar sekali. Pria itu tempo hari, dia ayah dari bayi Chloe. Chloe, apa yang kamu lakukan? Kamu sedang di tengah pertunanganmu. Apa kamu gila? Apa hubunganmu dengan pria itu? Tidak ada hubungan. Aku tidak kenal dia. Ayu, Chloe kami ini, dia hanya bingung hari ini. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kamu pikir aku buta? Chloe, berani-beraninya kamu selingkuh di depan umum. Ayu, Chloe, kita baru saja melakukan kesalahan hari ini. Itu kesalahpahaman, sebuah kesalahpahaman. Apa kau pikir aku buta? Chloe, kau benar-benar menipuku di depan umum. Ayu, kenapa kau marah sekali? Hari ini hanya kesalahpahaman. Chloe, kau harus menjelaskan ini pada Ayu sekarang. Ayu, aku benar-benar melakukan kesalahan aku. Kepada teman-teman di media dan semua yang menonton online, apa yang baru saja terjadi kalian semua melihatnya. Chloe, di depan banyak orang, berhubungan fisik dengan orang asing, sungguh memalukan. Aku, Ayu Lestari, memang berkata bahwa aku akan bertanggung jawab atas Chloe, tapi aku juga tidak ingin jadi bodoh. Dalam masalah ini, Chloe benar-benar keterlaluan. Tepat. Siapa, di pesta pertunangan sendiri, berhubungan fisik dengan pria lain? Jika itu istriku, aku sudah pergi sejak lama. Tidak, bukan begitu. Chloe, pria itu tadi, apakah dia cinta lamamu? Tidak, aku tidak kenal pria itu. Jika dia bukan cinta lama lalu dia pasti mirip. Kalau tidak, kenapa kau begitu kesal? Tidak aku. Chloe, sekarang kau tahu rasanya tidak bisa membela diri. Kakak benar. Sampai situasi hari ini selesai, aku tidak akan bertunangan denganmu. Aku menolak untuk ditipu. Dan aku tidak tertarik membesarkan anak orang lain. Dalam masalah ini aku mendukung Ayu. Tidak ada pria yang bisa mentolerir ini. Benar. Kami setuju untuk menunda pertunangan. Setuju? Setuju? Setuju. Juga, harta yang kuberikan padamu aku ambil kembali. Dan emas serta gaun yang kubelikan untukmu. Semuanya kuambil kembali. Ini. Bagaimana bisa? Begini. Properti yang kuberikan padamu sebelumnya. Semuanya akan kuambil kembali. Termasuk emas dan gaun yang kubelikan untukmu. Aku mengambil semuanya kembali. Ini. Kamu tidak bisa melakukan itu. Sayang, katakan sesuatu. Cepat. Jika kamu mengacaukan ini, aku akan membunuhmu saat kita pulang. Ayu, kamu salah paham semuanya. Aku benar-benar tidak bertemu orang lain. Cara aku bertindak tadi, itu karena dia terlihat persis seperti sepupu yang sudah lama tidak kulihat. Omong kosong. Teruslah menggali lubangmu. Aku mengatakan yang sebenarnya, Ayu. Sungguh, aku dan sepupuku tumbuh bersama. Sejak aku pergi kuliah, kami jarang bertemu. Aku pikir, dia datang jauh-jauh untuk pertunanganku. Untuk melihatku bahagia. Itulah kenapa aku begitu emosional. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya ibu dan ayah. Mereka akan mendukungku. Benar, ya. Aku baru saja berpikir. Pria itu terlihat sangat akrab. Itu sepupu Chloe. Tepat sekali. Mereka tumbuh bersama. Mereka seperti saudara kandung. Sepupunya? Benarkah? Itu benar, Ayu. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu untuk menyakitimu? Lagi pula, kita sudah melakukan tes DNA. Bayi di dalam diriku ini, siapa lagi yang punya? Benar, Ayu. Kita keluarga sekarang. Setelah kamu menikah, kamu akan bertemu sepupunya dan melihat sendiri. Hari ini semua hanya kesalahpahaman besar. Hal terakhir yang kuinginkan adalah membesarkan anak orang lain. Begini saja, Chloe, jika kamu bisa bersumpah di depan semua media dan semua orang di internet bahwa anak yang kamu kandung adalah milikku, maka kita bisa melanjutkan pertunangan. Dia bisa, ya, dia akan bersumpah. Ayo, cepat. Jelaskan pada semua orang, sekarang. Aku, Chloe Wijaya, bersumpah kepada semua media dan semua yang menonton bahwa anak yang kukandung adalah milik Ayu Lestari, tanpa keraguan. Chloe, sumpah yang baru saja kamu ucapkan akan kembali menghantuimu.
Aku, Chloe Wijaya, bersumpah kepada semua orang di internet dan media bahwa bayi di perutku 100% milik Ayu Lestari. Chloe, sumpah yang kau ucapkan itu akan kembali menyengatmu. Bagus, Ayu. Video sumpah Chloe sudah trending. Begitu identitas aslimu terungkap, internet akan menghajarnya habis-habisan. Ini semua salahnya sendiri. Aku sudah memberinya banyak kesempatan, tapi dia masih saja tidak mau bertobat. Omong-omong, orang yang bernama Nathan itu sudah kau temukan. Sudah. Kapanpun kau ingin menemuinya, aku bisa menyuruhnya datang. Membiarkan mereka bertemu sekarang akan terlalu mudah bagi mereka. Jangan buka tangan kita dulu. Aku punya rencana sendiri. Oke. Jadi apa selanjutnya? Kita tidak melakukan apa-apa. Kita tunggu. Kau yang bilang. Ayo, katakan. Cepat keluarkan. Apa yang kalian berdua ingin temui aku? Ayu, dengar, Chloe sudah bertunangan beberapa waktu. Soal pernikahan. Kami baru saja bertunangan. Dan orang tuaku bahkan belum kembali. Pernikahan tidak mendesak. Ayu, sudah 2 minggu. Kapan kita menikah? Tunggu sampai orang tuaku kembali. Mereka sibuk. Tunggu sebentar lagi. Ayu, kita tidak bisa menunggu lagi. Jika kita tunggu lebih lama, perut Chloe akan mulai terlihat. Mengenakan gaun pengantin dengan perut besar akan terlihat buruk. Kita harus melakukannya lebih cepat. Tidak apa-apa. Kita bisa menikah setelah bayi lahir. Kau lihat di internet, banyak orang bilang itu bukan anakku. Saat waktunya tepat, aku akan melakukan tes DNA dengan bayi itu untuk membuat mereka diam. Tidak bisa. Setelah bayi lahir, akan terlalu rumit. Aku harus menikah dengan Ayu Lestari secepat mungkin. Ayu, ayo, dan ikut kami. Kemana? Hari ini, ulang tahun Chloe. Jadi, ayo kita makan di luar. Untuk merayakan ulang tahunnya. Kenapa kamu tidak bilang? Sekarang tahu juga tidak terlambat, Ayu. Aku sangat senang menghabiskan ulang tahun ini bersamamu. Ayo, kita bisa ngobrol sambil makan. Hari ini, aku harus memaksa Ayu untuk setuju menikah. Duduklah. Ini enak. Bagaimana kalau aku pesan ruang pribadi saja? Ini hanya makan keluarga. Kita tidak perlu ruang pribadi. Duduk. Tepat, suasana ramai itu bagus. Pelayan. Ayu, kapan orang tuamu pulang? Pernikahanmu dan Chloe tidak bisa ditunda lagi. Beberapa bulan lagi? Aku kira. Apa karena orang tuamu tidak setuju dengan pernikahan kita sama sekali, makanya jadi berlarut-larut? Aku rela memiliki anakmu, tapi aku tidak mau menikah saat hamil. Tepat, jangan membuat hal terlalu sulit bagi Chloe juga. Mereka akhirnya menggali kubur mereka sendiri. Kamu yang bersikeras melakukannya, apa hubungannya denganku? Ayu. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Kamu benar-benar tidak punya hati. Bagaimana aku bisa punya menantu laki-laki sepertimu? Bukankah ini pasangan yang dulu viral? Ada apa? Aku tidak menyangka mereka masih belum menikah. Orang ini benar-benar bajingan. Aku pikir kamu hanya sengaja menunda-nunda dan tidak menikah. Kalian berdua sudah bertunangan, jangan mempermainkan seluruh keluarga kami. Ayu, apa yang pernah aku lakukan untuk menyakitimu? Aku mengandung anakmu, dan aku mengorbankan segalanya untuk bersamamu. Kenapa kamu harus terus mempermainkanku berulang kali? Hari ini, aku tegaskan. Kalian berdua harus mencari waktu untuk menikah segera. Benar, setidaknya tetapkan tanggal yang pasti. Tepat, laki-laki macam apa yang terus menggantung gadis muda seperti ini? Itu bukan cara bersikap. Bertanggung jawab, menikahlah, bajingan. Bajingan. Bajingan, bajingan. Hentikan. Baik, kita akan menikah. Aku bukan orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Bagus. Aku tidak akan menunggu orang tuaku lagi. Kita akan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil besok dan menikah. Kamu serius? Jangan bilang kamu main-main lagi. Aku serius. Semua dipersilakan datang ke Dinas Kependudukan untuk menyaksikannya. Aku juga akan mengundang media untuk menyiarkan langsung. Berhenti bicara, baik, kita akan menikah. Aku bukan orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Bagus. Aku tidak menunggu orang tuaku. Kita akan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil besok untuk mendaftarkan pernikahan kita. Kamu serius? Ini bukan lelucon lain kan? Aku serius.
Semua orang dipersilakan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyaksikannya, dan aku juga akan membuat media menyiarkannya secara langsung. Chloe, ayo kita menikah. Oke. Chloe, ini ulah kalian sendiri. Ayu, aku sudah mengundang beberapa teman dari pers untuk datang menyaksikan kebahagiaan kita. Kamu tidak keberatan dengan keramaian, kan? Aku akan menggunakan opini publik untuk mengikat Ayu selamanya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mundur. Tentu tidak, aku juga sudah mengundang media untuk menyiarkannya secara langsung. Hari ini adalah hari besar kita, jadi semakin banyak, semakin meriah. Nomor 13, silakan datang ke loket untuk mendaftarkan pernikahan Anda. Ayu, giliran kita. Ayo. Apakah Anda berdua memasuki pernikahan ini secara sukarela? Ya. Ya. Ini tidak mungkin benar. Permisi, ada masalah? Ayu Lestari, ini Anda di KTP? Ya. Maaf, kalian berdua, tapi dalam keadaan ini, kami tidak dapat memproses pendaftaran pernikahan Anda. Kenapa? Katakan saja. Apa yang memberi Anda hak untuk menghentikan kami menikah? Dengar, saya paham ini untuk publisitas, tapi harus ada batasnya. Kami tidak melakukan ini untuk publisitas. Kami benar-benar ingin menikah. Nona Wijaya, berdasarkan hukum dan kebijakan negara kita saat ini, pasangan sesama jenis tidak dapat menikah secara sah. Oleh karena itu, kalian berdua tidak bisa menikah. Sesama jenis? Pasangan sesama jenis? Ayu Lestari, kamu benar-benar seorang wanita? Dia wanita. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin Ayu itu wanita. Pasti Anda salah. Pasangan sesama jenis tidak bisa menikah secara sah. Jadi kalian berdua tidak bisa menikah. Sesama jenis? Pasangan sesama jenis? Ayu, kamu benar-benar seorang wanita. Dia seorang wanita. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ayu seorang wanita? Kamu salah. Database ini terhubung ke basis data nasional. Bagaimana mungkin jenis kelaminnya salah? Nona muda hentikan membuat masalah. Pasangan sesama jenis tidak bisa menikah. Ada orang yang menunggu di belakangmu. Chloe, ada apa ini? Ya, bukankah kamu bilang Ayu memanfaatkanmu dan meninggalkanmu? Membuatmu hamil dan menolak bertanggung jawab. Apakah kamu berbohong kepada kami? Mencoba menggunakan kami untuk menekan Ayu, untuk memaksanya menjadi korbannya. Ini tidak mungkin. Mungkinkah Ayu benar-benar seorang wanita? Maka aku benar-benar hancur. Chloe, aku sudah bilang berkali-kali bahwa aku seorang wanita, tapi kamu menolak percaya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Seluruh internet tahu aku seorang wanita. Jenis kelaminku akhirnya terungkap untuk dilihat semua orang. Ayo, pergi. Terlalu banyak orang di sini. Aku tidak tahan dengan rasa malu ini. Bagaimana dengan kita? Anggap saja kita tidak punya anak perempuan ini. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan kita. Pergi, pergi, pergi. Berhenti merekam. Berhenti merekam. Tidak, ini kamu. Kamu yang membuatku hamil. Dia seorang wanita? Bagaimana mungkin dia bisa membuatmu hamil? Chloe, jangan coba-coba menggunakan teknologi curang. Ayu tidak mungkin seorang wanita. Aku tahu. Dia pasti menyuap staf. Mereka bekerja sama. Aku. Chloe, jangan macam-macam. Ayu tidak mungkin seorang perempuan. Aku tahu itu. Dia pasti menyuap staf. Mereka bersekongkol. Aku. Tepat sekali. Itu kamu. Kalian semua terlibat, berusaha menjebakku. Ayu, dasar si manis. Kamu mempermainkan perasaanku, membuatku hamil di luar nikah. Dan sekarang, kamu tidak mau bertanggung jawab. Untuk menyingkirkanku, kamu rela dianggap sebagai perempuan. Kamu bahkan berusaha memutarbalikkan fakta di depan semua orang ini, membuatku dibully di media sosial. Dasar tidak punya hati. Chloe, kukira setelah kamu terbongkar di depan umum, kamu akan mengakuinya. Tapi ternyata kamu keras kepala sekali. Nona muda, jangan bicara sembarangan. Kami punya aturan yang jelas di sini, kami tidak bisa menerima hadiah. Lagi pula, saya bertemu kalian berdua untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin saya bisa bersekongkol dengan mereka sebelumnya? Siapa tahu, keluarga Lestari sangat kaya. Menyuap pegawai rendahan pasti mudah sekali. Dia ada benarnya. Siapa di antara mereka yang berbohong? Kamu memfitnahku. Kalau kamu terus bicara sembarangan, kami akan panggil polisi dan selesaikan ini. Bagus. Bagaimanapun, keadaan sudah begini. Kamu tidak percaya basis data nasional, tapi aku ragu apakah kamu akan percaya polisi. Jangan panggil polisi.
Ayo kita selesaikan sekarang juga. Ayu, kamu terus bilang kamu perempuan, tapi kakakmu memanggilmu bro. Semua orang di sekolah tahu itu. Dan sebagai pacarmu, aku bisa buktikan kamu laki-laki. Dan bagaimana denganmu? Selain pegawai yang disuap ini, apa saksi lain yang kamu punya? Kami adalah saksinya. Ibu Lee, kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini? Bromu ini pintar. Dia tahu Chloe tidak akan mengaku, jadi lihat, dia memanggil semua orang ke sini untukmu. Kamu hanyalah seorang pria. Bagaimana denganmu? Selain pegawai yang disuap yang kamu bayar itu, siapa lagi yang kamu punya? Kami adalah saksinya. Ibu Evelyn Lee, kalian berdua, sedang apa di sini? Semua berkat kakakmu yang pintar ini. Dia tahu Chloe tidak akan mengaku, jadi dia membawa semua orang ke sini untukmu. Kami sibuk dengan program inovasi universitas akhir-akhir ini, jadi kami ketinggalan berita. Kakakmu datang ke kampus, dan dari situlah kami tahu kamu terlibat dalam masalah gila ini. Begitu kami dengar, kami ajak Ibu Lee ikut untuk mendukungmu. Siapa mereka? Sepertinya mereka sangat dekat dengan Ayu, ya? Ayu, kita akan menikah. Kenapa kamu bawa semua perempuan ini? Siapa mereka? Selir-selirmu? Apa? Kamu tuli, Chloe. Mereka baru saja bilang, mereka adalah saksiku. Saya konselor Ayu. Mereka berdua teman sekamarnya. Teman sekamar? Benar. Kami tinggal bersama sejak tahun pertama. Chloe, kami belum pernah lihat yang konyol begini. Kalau kamu cari korbannya, setidaknya cari pria sejati. Ayu tinggal sekamar dengan kami selama 4 tahun. Kami tidak tahu dia punya sesuatu di antara kakinya. Tidak mungkin. Ini semua tanaman yang kamu sewa. Ya, mereka semua berbohong, setiap satu dari mereka. Intinya, kamu yakin aku pria hanya karena potongan rambutku? Tapi siapa bilang perempuan tidak boleh punya rambut pendek seperti ini? Lagi pula, kami juga punya ini. Apa itu? Lihat, Ayu, dia adalah perempuan. Terlebih lagi, kami punya ini. Ini adalah... Lihat, Ayu, dia seorang wanita. Ya ampun, benar-benar ada fotonya. Chloe selama ini berbohong. Nah, Chloe, kenapa diam saja? Chloe, apakah kamu sadar bahwa dengan memfitnah dan mencemarkan nama baik seseorang, dan menghasut orang lain untuk melakukan perundungan siber, kamu telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Ayu? Ini ilegal. Masalah ini, aku tidak hanya melaporkan ini ke kantor dekan sekolah kita, aku juga memberitahu konselormu, kamu akan bertanggung jawab atas perbuatanmu. Tidak. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sepertinya, Ayu benar-benar seorang wanita. Tidak. Apa yang harus kulakukan? Semua orang ini sedang menonton. Jika aku benar-benar mengakuinya, aku tidak akan bisa menghadapi siapapun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak bisa mengakuinya. Zaki, katakan padaku, jika Ayu benar-benar seorang wanita, lalu kenapa kamu memanggilnya kakak? Banyak orang mendengarnya. Jangan sekali-kali mencoba menyangkalnya. Ya, aku juga memanggilnya Ayu berkali-kali tepat di depanmu. Kenapa kamu tidak mempertanyakannya? Lagi pula, waktu itu aku memanggilnya kakak. Sudah berapa lama itu terjadi? Itu hanya lelucon. Lelucon? Tentang semua ini. Kurasa aku harus menjelaskannya. Tidak, Ayu, jangan, tolong jangan katakan itu. Pada titik ini, aku harus mengatakannya. Jika aku tidak mengatakannya, Chloe tidak akan mundur. Ayu. Zaki memanggilku kakak karena pada konvensi klub anime tahun lalu, aku berdandan seperti pria, dan Zaki berdandan seperti wanita. Apa? Ayu. Zaki memanggilku kakak karena di konvensi klub anime tahun lalu, aku berdandan seperti laki-laki, dan Zaki berdandan seperti perempuan. Apa? Hah? Ayu, aku mohon, berhenti. Bagaimana aku bisa menghadapi orang setelah ini? Pada titik ini, aku tidak punya pilihan selain mengungkapkan semua rahasia masa laluku yang memalukan. Kalian berdua, aku ingat kalian mengambil foto dan video, kan? Tentu saja. Kecantikan Zaki tersayang harus diabadikan. Kebetulan waktu itu rambutku pendek, jadi Zaki dan aku hanya bercanda dan bertukar pakaian. Sejak saat itu, tidak hanya Zaki memanggilku kakak, kadang aku juga memanggilnya adik perempuan. Sudah berakhir. Aku hancur. Nama baikku hancur total. Anak muda. Tidak.
Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin? Zaki, tepat di depanku, memanggilmu kakak berkali-kali. Jika ini hanya lelucon, apakah akan berlangsung selama ini? Ini semua karena kamu, Karena aku, Chloe. Hari pertama kita bertemu, kamu mulai bertanya padaku berapa harga jam tangan Ayu, lalu, bertanya apakah dia lajang, kamu pikir semua orang bodoh, kamu pikir aku tidak bisa melihatnya, kamu ingin nempel sama Ayu, si anak kaya. Seorang laki-laki. Waktu itu, aku pikir kamu mencoba mendekati Ayu, jadi aku sengaja mengatakan itu, hanya bercanda denganmu, siapa sangka kamu akan. Siapa sangka tujuanmu bukanlah hubungan, tapi untuk menjebakku. Akibat hari ini sepenuhnya kesalahanmu sendiri. tidak. Bukti! Aku punya bukti lagi untuk membuktikan bahwa Ayu sebenarnya laki-laki. Siapa sangka, tujuanmu bukan untuk jatuh cinta, tujuanmu bukan untuk jatuh cinta, tapi untuk menjebakku. Konsekuensi hari ini sepenuhnya salahmu sendiri. Tidak. Bukti. Aku masih punya bukti yang membuktikan Ayu sebenarnya laki-laki. Trik macam apa yang kau coba lakukan sekarang? Chloe, jika kau berbohong, akui saja. Belum terlambat untuk meminta maaf sekarang. Tepat sekali. Kau tidak percaya pada petugas dari Dinas Kependudukan. Kau tidak percaya pada teman sekamarnya atau gurunya. Sekarang bahkan adiknya sendiri sudah angkat bicara. Dan kau masih tidak percaya. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Apa kau tidak mengerti? Katanya, keluarga Lestari kaya raya, tebakanku, ayah bayinya kabur, dan dia mencari orang kaya untuk dijadikan sapi perah. Benalu sekali. Dia aib bagi semua wanita. Hentikan, kalian semua, hentikan, diam, berhenti merekam, semuanya, berhenti merekam. Baiklah. Chloe, akui saja kau salah. Karena kita satu kelas, dan kau hamil, jika kau mengakui kesalahan dan meminta maaf sekarang, aku bersedia memaafkan semua hal bodoh yang kau lakukan. Kau dengar aku? Jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan Ayu jika dia kejam. Aku tidak salah. Kenapa aku harus mengakui sesuatu? Sudah kubilang, karena paraan. Aku punya bukti. Bukti apa lagi yang kau miliki? 6 bulan lalu, Ayu melecehkan seorang teman sekelas perempuan. Seseorang menulis surat pengaduan anonim. Itu bukti cukup bahwa dia laki-laki. Surat pengaduan itu adalah buktinya. Kau memfitnahnya. Surat pengaduan pelecehan seksual apa? Kami sekamar tidak tahu apa-apa. Kau pasti mengada-ada. Sekolah menggunakan kekuasaan dan pengaruh keluarganya untuk menutupi. Jika kau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan sejak awal. Ayu, setiap surat pengaduan di sekolah disimpan di kantor catatan akademik. Beranikah kau pergi denganku untuk memeriksa catatan pengaduan? Tidak perlu diperiksa. Surat pengaduan itu nyata. Kalau kamu tidak ingin siapapun tahu, maka seharusnya kamu tidak melakukannya. Ayu, semua surat pengaduan di sekolah disimpan di kantor catatan akademik. Berani kamu pergi denganku untuk memeriksa catatan pengaduan? Tidak perlu diperiksa. Surat pengaduan itu asli. Pelecehan? Masa sih? Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang seperti itu. Kamu? Sungguh dilaporkan atas pelecehan seksual? Bagus. Aku beri nilai untuk keberanianmu. Dan kamu benar-benar mengakuinya. Kalian semua dengar itu kan? Orang ini merayuku lalu meninggalkanku. Dia sudah residivis. Dia pernah melecehkan teman sekelas perempuan, mengandalkan kekayaan keluarganya untuk membungkam pelapor dan meredam skandal. Sekarang dia melakukan trik yang sama lagi, menyuap semua orang ini untuk menjebakku. Ya Tuhan, Ayu sendiri mengakuinya. Berarti itu pasti benar kan? Jadi dia benar-benar adalah tipe pria seperti itu. Bajingan, beraninya dia melakukan hal seperti itu? Kita harus membongkarnya, agar semua orang bisa melihat sifat aslinya. Kasihan aku, naif dan bodoh, tertipu oleh rayuan manisnya, dan percaya pada kebohongannya. Jika aku tidak berusaha memberi anakku keluarga yang utuh, kupikir aku akan bersemangat menikahimu. Jadi bagaimana kalau kamu kaya? Selesai aktingmu. Oh, manis sekali kamu. Aku dalam keadaan begini, tapi kamu masih saja sarkastik. Apa kamu punya hati nurani sama sekali? Chloe, aku hanya bilang surat pengaduan itu asli, aku tidak bilang isi surat itu benar. Apa maksudmu? Dulu, sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Para administrator sekolah tahu bahwa aku perempuan, jadi ketika mereka menerima surat pengaduan pelecehan seksual itu, mereka hanya menganggapnya lelucon. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Hanya orang luar sepertimu yang tidak tahu jenis kelaminku yang sebenarnya, karena itu kamu cukup bodoh untuk dengan jahat menulis surat pengaduan pelecehan seksual untuk melaporkanku. Ya Tuhan, surat pengaduan itu ternyata ditulis oleh Chloe. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Hanya orang luar sepertimu yang tidak tahu jenis kelaminku yang sebenarnya.
Itulah kenapa kamu cukup bodoh untuk menulis surat pengaduan pelecehan seksual dengan jahat untuk melaporkanku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak bisakah kamu mengerti? Atau kamu terlalu takut untuk mengakuinya? Chloe, kamu selama ini berencana memfitnahku. Tapi kamu tahu aku punya reputasi yang cukup baik di sekolah. Jika kamu sembarangan menuduhku sebagai playboy tidak berperasaan, tidak semua orang akan percaya. Jadi kamu menyiapkan surat pengaduan terlebih dahulu, menuduhku melakukan pelecehan seksual. Meskipun saat itu tidak ada yang percaya, tapi sekarang, kamu masih bisa melemparkan lebih banyak lumpur padaku. Benar, kan? Oh, Chloe. Harus kuakui. Selain salah sasaran, dan tidak mengetahui jenis kelaminku, kamu benar-benar ahli strategi, ya? Jika aku benar-benar laki-laki, mungkin aku sudah mengaku kalah sekarang. Ini semua hanya spekulasi kamu. Kamu tidak punya bukti. Bodoh. Apa kamu pikir kamu satu-satunya yang merencanakan ke depan? Apa? Surat pengaduan yang kamu sebutkan, ini dia? Ya, itu suratnya. Chloe, apa yang harus aku katakan padamu? Ini adalah surat pengaduan anonim. Jika ini bukan ditulis olehmu, bagaimana kamu bisa mengenalinya sekilas? Bukan urusanmu. Aku di kantor dekan, dan kebetulan melihatnya. Apa itu tidak boleh? Ayu, surat pengaduan ini adalah bukti yang kuat. Semua yang kamu katakan sebelumnya, hanya spekulasi kamu. Kamu tidak punya bukti. Bukti? Kalau begitu biarkan polisi yang menunjukkan padamu. Polisi. Ayu, surat pengaduan ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Semua yang kamu katakan hanya spekulasi. Kamu tidak punya bukti. Bukti? Biarkan polisi yang memberi bukti. Polisi? Kenapa polisi datang? Seperti yang kukatakan, pencemaran nama baik adalah kejahatan. Itu sebabnya aku memanggil polisi. Chloe, apa kamu kenal dia? Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan ini adalah Dr. Wira dari pusat tes DNA. Dialah yang melakukan tes DNA pada anakku dan Chloe yang belum lahir. Dia bersumpah mati-matian bahwa aku adalah ayahnya. Tapi sekarang, semua orang tahu aku wanita. Bagaimana mungkin aku menjadi ayah? Sepertinya tes DNA ini juga dimanipulasi. Bagaimana seseorang bisa begitu jahat? Ini seperti jebakan yang direncanakan dengan hati-hati. Chloe, apa pendapatmu? Sudah kubilang, aku tidak kenal dia. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu terus menuduhku menyuap orang untuk memberikan kesaksian palsu. Tapi yang sebenarnya menyuap staf adalah kamu. Katakan yang sebenarnya. Akui sekarang. Nona Lestari. Pak Polisi, aku tahu aku salah. Aku tidak berpikir jernih. Berhenti menangis, semua orang menonton, katakan saja pada mereka apa yang terjadi. Aku menerima 75 juta rupiah dari Chloe untuk membantu dia memalsukan tes DNA yang melibatkan Nona Lestari. Ya Tuhan, mustahil. Kamu bohong. Aku tidak. Aku belum pernah bertemu kamu. Kamu bohong. Chloe, aku tertangkap dan sekarang kamu mengingkari. Pak Polisi, aku tahu aku salah. Aku tidak berpikir jernih. Saat itu, wanita ini, Chloe, bilang padaku bahwa Nona Lestari adalah pacarnya. Tapi keluarga Nona Lestari tidak menyetujui pernikahan mereka. Mereka berencana menggunakan laporan DNA untuk memaksa keluarga itu. Itu sebabnya, mereka tidak bisa menunggu hasil tes normal. Jadi, mereka menyuruhku menyiapkan satu lebih awal. Bagaimana aku bisa tahu dia berencana menjebak Nona Lestari? Diam! Kamu diam! Oh, benar. Itu benar. Rekening bankku masih memiliki catatan transaksi dari Chloe. Pak Polisi, buktinya kuat. Aku benar-benar tertipu. Mana aku tahu. Dia berusaha menjebak. Ayu! Diam! Diam! Tunggu sebentar. Betul, aku masih punya bukti di kartu bankku. Catatan transaksi Chloe ada di situ. Pak Polisi, semuanya tertulis jelas di sini. Aku benar-benar dipermainkan. Diam! Chloe, polisi ada di sini. Ini bukan tempat untuk pertunjukanmu. Kau hamil? Demi Tuhan, kenapa kau bikin diri sendiri stres? Itu tidak baik untuk bayinya. Aku benar-benar dipermainkan. Pak Polisi, kau harus memaafkanku. Chloe, apa yang mau kau katakan sekarang? Surat pengaduan. Bagaimana kau menjelaskannya? Sudah kubilang, bukti itu berbicara sendiri. Kami menerima surat pengaduan ini begitu Nona Lestari melaporkannya. Berdasarkan analisis tulisan tangan, kami dapat memastikan bahwa surat ini ditulis oleh Nona Wijaya. Orang macam apa yang melakukan itu? Tidak bisa dipercaya. Sudah berakhir. Semuanya terhubung. Syukurlah dia perempuan. Kalau tidak, dia habis. Chloe sungguh kejam. Pura-pura jadi korban di depan kamera, hanya untuk memanfaatkan kita. Chloe, aku sangat kecewa padamu. Ayu bahkan membantumu, dan ini cara kau membalasnya? Benar-benar menggigit tangan yang memberimu makan.
Ini kisah pengkhianatan klasik, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ayu, ini semua salahku karena bercanda memanggilmu bro. Itulah yang memulai semua kekacauan ini. Ini bukan salahmu. Seseorang di sini punya pikiran menyimpang, mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Aku tidak percaya. Ayu Lestari, ini semua salahmu. Aku tidak percaya kau perempuan. Aku akan melihat sendiri apakah kau benar-benar laki-laki atau perempuan. Itu tidak benar. Tidak, aku tidak percaya ini. Ayu, ini semua salahmu. Aku tidak percaya kamu seorang wanita. Aku akan melihat sendiri apakah kamu laki-laki atau perempuan. Matikan kamera dan hentikan siaran langsung, sekarang. Perempuan gila, lepaskan Ayu, sekarang. Nona Wijaya, tenang. Aku hamil. Jangan berani-beraninya menyentuhku. Chloe, apa yang kamu lakukan? Ayu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu sudah gila? Kamu mau memukulnya, begitu? Ya, Chloe, tenang, kumohon. Jangan pukul siapapun. Ada apa? Kenapa? Polisi ada di sini. Bajingan, kamu pergi kemana? Kenapa lama sekali? Kenapa kamu kabur begitu mendengar aku hamil? Apa kamu tahu betapa susahnya aku mencarimu? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Dua insan malang yang tak diizinkan cinta. Akhirnya bertemu. Kamu bajingan, kamu kabur kemana? Kenapa lama sekali? Kenapa kamu menghilang begitu tahu aku hamil? Kamu tahu nggak betapa susahnya aku mencari kamu? Aku kira nggak akan pernah ketemu kamu lagi. Sepasang kekasih yang malang ini. Akhirnya bertemu. Ya, ini aku. Chloe, berhenti menangis dulu. Ceritakan apa yang terjadi. Ada apa ini? Situasi apa? Kau tahu nggak apa yang dilakukan pacarmu? Kamu sama enggak bertanggung jawabnya. Berani berbuat tapi enggak mau mengakui. Dan pacarmu lebih keterlaluan lagi. Dia menuduh Nona Lestari, seorang wanita, dan bersikeras dialah ayah bayinya. Dia nekat menjebak orang kaya yang bodoh. Dia bahkan memalsukan tes DNA. Apa? Chloe, ada apa ini? Bukankah kamu bertunangan dengan pewaris kaya di hotel sebelumnya? Ini, apa yang terjadi sekarang? Aku tahu, itu kamu hari itu kan? Kamu jelas ada di sana hari itu. Kenapa kamu tidak mencari aku? Kau tahu, berapa lama aku menunggumu? Aku melihat kalian bertunangan. Aku pikir, kalian benar-benar saling mencintai. Jadi aku pikir, aku tidak boleh mengganggumu. Cinta sejati apa? Nathan, kamu satu-satunya di hatiku. Pertunanganku dengan Ayu dipaksakan. Sejak kamu menghilang, perutku semakin besar setiap hari. Aku takut. Jadi aku... Takut bukan alasan untuk menjebak orang lain. Takut bukan alasan untuk merencanakan mempermalukanku dan memaksaku menikahimu. Aku tidak tahu kamu seorang wanita. Chloe, itu tidak benar. Syukurlah Ayu kita seorang wanita. Kalau dia laki-laki, dengan seluruh rencanamu, dia pasti sudah hancur. Baiklah, Chloe, pacarmu sudah muncul sekarang. Mengenai ini, akan saya laporkan ke sekolah untuk tindakan tegas. Nona Lestari, jika Anda mau, kami juga bisa menahan Nona Wijaya secara hukum. Tidak, bukan itu. Ayu, aku sudah minta maaf. Kenapa kamu masih keras kepala? Aku? Keras kepala? Chloe, kamu sendiri yang memulainya. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Nona Lestari, jika Anda mau, kami juga bisa mengajukan tuntutan terhadap Nona Vanse. Tidak, bukan begitu. Ayu, aku sudah minta maaf. Kenapa kamu masih bersikeras? Aku yang bersikeras? Chloe, kamu sendiri yang memicu ini. Kamu harus menanggung konsekuensinya atas perbuatanmu. Tidak, jangan. Ayu, aku tahu aku salah. Biarkan aku minta maaf padamu, oke? Aku seharusnya tidak terus salah paham padamu sebelumnya. Aku seharusnya tidak memfitnahmu. Kamu tahu kamu salah? Kamu hanya takut. Jika aku tidak membongkar rencanamu di depan semua orang hari ini, apakah kamu akan merasa sedikit pun penyesalan? Kamu tidak akan. Jadi jangan minta maaf padaku, karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Nathan bicara dong. Jika aku benar-benar dituntut, aku bisa dikeluarkan dari sekolah. Dan bahkan bisa ditahan. Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku bilang? Kamu sudah di sini. Jika kamu tidak mau membelaku, kenapa kamu datang? Aku? Apa yang kamu mau? Apakah kamu kenal Chloe Vance? Kenal. Datang ke tempat ini nanti. Atau kamu tahu konsekuensinya. Aku tidak bisa diam saja melihat anakku sendiri memanggil orang lain ayah. Lagi pula, apa yang harus aku katakan? Bukannya aku menyuruhmu memfitnahnya. Kamu sudah dewasa.
Apa kamu punya rasa tanggung jawab? Saat kita bersama, kamu bersumpah cinta sejati. Bilang akan mencintaiku selamanya. Tapi begitu aku hamil, kamu lenyap dari muka bumi. HP-mu mati, kamu berhenti kuliah. Apa kamu tahu betapa menderitanya aku? Jika kamu tidak menghilang, aku tidak akan pernah putus asa dan membuat kesalahan ini. Apa maksudmu? Kamu menyalahkanku? Kalau bukan kamu, siapa? Aku hanya wanita lemah. Aku bahkan belum lulus kuliah. Bagaimana aku harus membesarkan anak? Kamu pergi. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya pilihan selain mencari seseorang untuk diandalkan. Kamu gila? Kalau kamu tidak mampu membesarkan anak, ya aborsi saja. Sejujurnya, aku sudah beruntung datang hari ini. Kamu tidak lulus kuliah, aku juga tidak. Aku tidak mampu, dan aku juga tidak mau jadi ayah. Terlalu cepat. Kamu? Chloe, tolong. Chloe. Dengar, aku sudah bantu kamu dengan datang aja. Kamu tidak lulus kuliah, aku juga tidak. Kita tidak mampu. Dan aku belum siap jadi ayah. Kamu... Chloe. Ambulans. Mana ambulans? Panggil ambulans. Chloe. Benar-benar sirkus. Ayu. Ya. Ayo keluar dari sini. Semua ini hari ini. Orang-orang ini mungkin merekam semuanya. Mungkin akan segera online. Chloe akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Semua kekacauan ini. Biarkan dia membereskan kekacauannya sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami di sini untuk meminta maaf. Nona Lestari, tentang apa yang terjadi sebelumnya. Itu semua salah Chloe. Tolong jadilah orang yang lebih dewasa. Jangan turun ke levelnya. Maaf. Ada apa, Ayu? Wah, lihat siapa yang datang. Ada apa lagi? Apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Mencoba membuat adikku menikah dengan keluargamu? Lagi? Tidak. Kami benar-benar datang untuk meminta maaf kali ini. Dan kami berharap kamu akan bekerja sama dengan kami untuk merilis video klarifikasi yang mengatakan semuanya hanya lelucon. Sebuah lelucon? Apakah kamu tidak punya malu? Saat adikku dibully secara online, kenapa kamu tidak bersuara dan menyebutnya lelucon? Sekarang posisinya terbalik. Sekarang, kamu mau menyebutnya lelucon? Tidak mungkin. Zaki, sekarang seluruh negeri membicarakan ini. Di sekolah, Bapak Wijaya setiap hari ditunjuk dan dibisiki. Berbelas kasihlah. Tunjukkan belas kasihan. Biarkan kami pergi. Biarkan kami pergi? Dulu, apakah kamu pernah berpikir untuk membiarkanku pergi? Lagi pula, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Kamu menyia-nyiakannya. Kasihanilah. Jadilah orang yang lebih dewasa. Biarkan kami pergi. Biarkan kalian pergi? Dulu, apa kau pernah berpikir untuk melepasku? Lagi pula, aku sudah memberimu kesempatan dulu. Kalian sendiri yang menghancurkannya. Dengar, jika kau mendengarkanku, sebelum semuanya menjadi kacau, dan membawa Chloe pergi, maka semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Kami baru saja tertipu olehmu. Chloe sudah menjelaskan semuanya kepada kami. Kau bajingan. Jangan berpikir untuk lari dari tanggung jawab. Dengar, aku tidak tahu apa yang Chloe katakan padamu, tapi aku peringatkan, sebelum ini tambah parah, bawa Chloe pergi dari sini sekarang. Jika tidak, kau akan menyesal. Jangan ancam aku, dasar bajingan. Kau menghamili putriku, jadi kau harus bertanggung jawab. Jika tidak, kami akan melapor ke polisi atas tuduhan pemerkosaan, dan kau akan dipenjara selamanya. Semua ini sudah meledak sekarang, seluruh negeri tahu tentang ini. Ini sudah di luar kendaliku. Semua yang terjadi hari ini kalian sendiri yang mengundangnya. Aku hanya penasaran, sebenarnya apa yang Chloe katakan dulu, sampai kalian berbalik begitu cepat? Ibu dan ayah, keluarga Lestari itu kaya raya. Aku harus bekerja keras untuk menarik mereka. Jangan hancurkan ini untukku. Setelah aku berhasil menikah dengannya, hidupku akan terjamin. Hidupmu juga akan jauh lebih baik. Sungguh? Tentu saja benar. Aku sudah menelitinya. Jam tangannya saja seharga 1,5 juta. Jadi begitu. Pada intinya, keserakahanmu sendiri yang menghancurkanmu. Berakhir seperti ini pantas kau dapatkan. Jadi, jangan harap ada video klarifikasi dariku. Jadi itu. Intinya, ini semua karena keserakahanmu. Kau sendiri yang melakukan ini. Itu sebabnya kau dalam masalah sekarang. Kau yang memulai, jadi hadapi, jadi.
aku tidak akan mengunggah video klarifikasi apapun. Apa kau benar-benar setega itu? Apa kau belum cukup menghancurkanku? Aku menyakitimu? Apa kau gila? Chloe, apa yang kau bicarakan? Bagaimana ini bisa salah Ayu lagi? Ini dia. Di depan kamera-kamera itu dan banyak orang dia menegurku. Membuatku terekspos di seluruh internet. Sekarang, setiap kali aku ke sekolah, orang-orang menunjuk dan memakiku. Dan video dari Dinas Kependudukan itu tersebar di mana-mana di internet. Bagaimana aku bisa fokus sekolah sekarang? Semua salah Ayu. Kalau tidak salah ingat, wartawan-wartawan itu, bukankah kau sendiri yang mengundang mereka, Nona Wijaya? Bukankah kau ingin, di depan media, membuktikan bahwa aku ayah bayi itu? Kau yang memulai permainan ini. Kenapa aku tidak bisa menyelesaikannya? Hanya ikut bermain. Dan itu juga salahmu. Kau sendiri yang memicu ini. Pantas saja. Kalian semua. Jika ini yang kau anggap permintaan maaf, jangan buang waktuku, pergi saja. Tunggu, Chloe, ayolah, hentikan ini. Lihat betapa kacaunya kita. Orang tuanya sudah mengirim surat dari pengacara mereka ke rumah kita. Kenapa kau masih cari-cari masalah dengan mereka? Ayu, aku tahu, mereka tidak datang hari ini untuk meminta maaf dengan tulus. Mereka mungkin tahu kalau ibu dan ayah akan kembali, dan mereka akan menghadapi konsekuensi hukum. Dengan cara ibu dan ayah bertindak, menghancurkan mereka semudah menghancurkan semut. Lihat, itulah kenapa mereka semua ketakutan setengah mati. Ibu dan ayah akan kembali. Ya, dan mereka mungkin bahkan tidak takut pada perundungan siber. Mereka takut akan balas dendam ibu dan ayah. Oh, jadi begitu. Ya, masuk akal. Sayang, ini semua salahmu. Sekarang minta maaf kepada Nona Lestari. Sekarang juga. Tidak, aku tidak mau. Sayang, kamu akan menghancurkan seluruh keluarga ini. Aku tidak mau. Ini semua salah Ayu. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Chloe, bukankah kita sudah sepakat kamu akan keluar dari sekolah, minta maaf kepada Nona Lestari, dan kemudian kita akan fokus pada kehamilan di rumah? Tidak. Aku sudah sengsara begini. Apa Ayu belum puas? Kenapa aku, seorang wanita hamil, harus merendahkan diri untuk minta maaf padanya? Apa? Punya uang, itu hebat. Aku tidak tahu apakah punya uang itu hebat. Tapi aku tahu bahwa siapapun yang membalas kebaikan dengan pengkhianatan dan tuduhan palsu tidak akan pernah berakhir dengan baik. Kamu mengutukku. Hanya bilang. Sudah marah saja? Ayu, jangan sombong. Aku akan menjalani hidup yang hebat. Kamu sudah keluar dari sekolah, hidup hebat macam apa yang kamu harapkan? Bahkan jika aku keluar, aku tetap akan menikah dengan Nathan. Aku akan menjadi istri dan ibu yang setia. Kami akan bahagia bersama dan menjalani hidup yang indah. Tidak sepertimu, makhluk aneh. Tidak ada pria yang akan menginginkanmu. Kamu yang tidak akan berakhir dengan baik. Kamu sudah putus kuliah, kamu harapkan kehidupan seperti apa? Meskipun aku putus kuliah, aku tetap akan menikah dengan Nathan. Aku akan fokus menjadi istri dan ibu yang berbakti. Kami akan bahagia dan harmonis. Kami akan menjalani hidup yang sangat bahagia. Tidak sepertimu. Kamu makhluk aneh. Tidak ada pria yang akan menginginkanmu. Kamulah yang akan berakhir sengsara. Apa yang kamu tertawakan? Jadi menurutmu, jika tidak ada pria yang menginginkanmu, itu berarti hidupmu hancur. Ya, jelas. Apapun karier yang dikejar seorang wanita, pada akhirnya, dia tetap harus menikah. Pernikahan, seperti kesempatan kedua, dalam hidup. Tapi kau, dengan gaya rambut itu, dan berpakaian seperti makhluk aneh, tidak ada pria yang akan menginginkanmu. Kau tidak akan pernah bahagia seumur hidupmu. Benar. Lalu katakan padaku, mengapa sekarang seluruh keluargamu meminta maaf kepadaku, dan bukan sebaliknya? Itu hanya karena kau mengandalkan uang keluargamu. Bagus, Chloe. Aku benar-benar berharap hidupmu yang putus kuliah dan hamil di luar nikah dipenuhi kebahagiaan dan kepuasan. Sedangkan hidup sengsaraku ini, yang rajin belajar dan kaya raya, dengan senang hati akan kujalani untukmu. Kau mengejekku. Cukup sudah. Aku tidak mengejekmu. Aku memberimu restu yang tulus, menjadi istri dan ibu yang berbakti dan hidup bahagia. Bagaimanapun, sepertinya harapan itu mungkin agak sulit untuk dicapai. Apa maksudmu dengan itu? Maksudku, aku bertanya-tanya apakah pernikahanmu ini benar-benar akan terjadi. Benar, kan, Nathan? Aku sungguh berharap yang terbaik untukmu, dan semoga kamu bahagia sebagai istri dan ibu yang setia. Tapi melihat keadaan sekarang, harapan itu mungkin terlalu berlebihan. Apa maksudmu? Maksudku,
Aku nggak yakin pernikahanmu ini akan benar-benar terjadi. Benar, kan, Nathan? Beraninya kamu mengutukku. Itu bukan kutukan, sudah jelas sekali. Menurutmu, lihat saja ekspresi Nathan. Kamu bisa tahu dia tidak terlalu senang. Kamu bohong. Nathan, bicaralah. Aku. Apa yang harus aku katakan? Katakan kamu akan menikahiku. Katakan kamu menginginkan ini. Aku. Nathan, kenapa gagap terus? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan. Tepat, bukankah kamu berjanji sebelum kami datang? Kamu sudah berjanji bahwa begitu kamu pulang, kamu akan mengadakan pernikahan, mengurus surat nikah, dan kalian berdua akan hidup tenang? Ini orang tuaku. Ada apa dengan orang tuamu? Katakan saja. Chloe, kamu nggak bisa menyalahkanku. Ini orang tuaku. Mereka pikir, hamil sebelum nikah, menunjukkan kurangnya harga diri. Jadi, itulah kenapa mereka nggak mengizinkan kita bersama. Aku hamil sebelum nikah. Apa bisa aku lakukan itu sendiri? Aku kurang harga diri? Dulu waktu kita melakukannya, kenapa kamu nggak bilang aku kurang harga diri saat itu? Kenapa kamu menyalahkanku? Itu kata orang tuaku, bukan aku. Dan aku mencoba menjelaskannya padamu. Kalau begitu cepat jelaskan. Jangan bertele-tele, cepat katakan. Yah, orang tuaku sudah tidak senang dengan situasi ini. Ditambah lagi, kamu memfitnah Nona Lestari. Jadi, Dia pembawa sial total. Keluarga Lestari kaya raya. Dan dia berani macam-macam dengan mereka. Perempuan seperti itu, dia perusak rumah tangga. Kalau dia menikah dengan keluarga putra, apa kita akan punya kedamaian? Lagi pula, dia sudah putus sekolah sekarang. Dia cuma lulusan SMA. Anakku mahasiswa. Mikirnya bisa menikah dengan keluarga putra cuma karena hamil, mimpi saja. Chloe, aku juga dalam posisi sulit. Nathan, kamu nggak punya malu? Aku putus sekolah. Aku memfitnah Ayu. Untuk siapa aku lakukan semua ini? Semua demi kamu. Chloe, aku juga dalam posisi sulit. Nathan, kamu tidak punya malu? Aku berhenti sekolah. Aku menjebak Ayu. Dan untuk siapa aku melakukan semua ini? Semua ini untukmu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi pecundang seperti ini. Membuatku hamil, lalu kabur. Dan sekarang kamu bahkan meremehkanku. Aku tidak meremehkanmu. Itu kata orang tuaku, bukan aku. Benarkah? Aku rasa mungkin Nathan hanya menggunakan kata-kata orang tuanya untuk menyuarakan pikirannya sendiri. Chloe, jadi, pernikahan dan pria hanyalah tempat perlindungan sementara. Jika seseorang tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang akan menghormatinya. Diam saja. Nathan, bukankah kamu bilang kamu sudah membujuk orang tuamu dan bisa menikah? Apa maksudnya ini sekarang? Aku sudah bicara dengan mereka. Aku meyakinkan mereka. Mereka bilang, kita bisa menikah sekarang. Hanya saja, ada satu syarat kecil. Syarat apa? Katakan saja. Ya, Chloe, sebelum kita pulang, bisakah kita pergi melakukan USG? Pemeriksaan kehamilan? Bukankah kita sudah melakukan semua pemeriksaan kehamilan? Semuanya normal. Bukan pemeriksaan USG. Kita bisa mengintip jenis kelamin bayi lebih awal. Jenis kelamin? Ya, orang tuaku bilang kalau laki-laki, kita akan menikah. Kamu tahu, aku anak tunggal. Kita tidak bisa begitu saja melepaskan cucu laki-laki, kan? Dan kalau perempuan? Kalau perempuan, Chloe, kamu harus menggugurkan kandungan. Orang tuaku bilang, kalau bayinya laki-laki, kita akan menikah. Kamu juga tahu ini, aku anak tunggal. Kita tidak bisa begitu saja melepaskan cucu kita, kan? Lalu bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan, Chloe, sebaiknya kamu singkirkan saja. Apa katamu barusan? Aku bilang, Chloe, kalau perempuan, sebaiknya kamu singkirkan dulu. Dan kita tidak perlu putus. Maksudku, soal anaknya, kita masih muda. Kita masih punya kesempatan di masa depan, kan? Kamu memukulku. Kamu bajingan. Chloe, aku mencoba membicarakan ini dengan baik-baik. Kenapa kamu memukulku? Ah? Nathan, meskipun aku tidak pernah suka Chloe, tamparannya tadi tepat sasaran. Nona Lestari. Wah, kupikir menghilang setelah menghamili pacarmu sudah cukup pengecut. Kupikir kembalinya kamu adalah pertobatan anak hilang. Ternyata kamu hanya peninggalan feodal? Tidak. Apa yang dikatakan orang tuaku juga tidak salah. Kalau laki-laki, dia akan meneruskan garis keluarga. Kalau perempuan, aku juga tidak ingin menjadi ayah terlalu cepat. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Entah laki-laki atau perempuan, ini anak kita. Ini buah cinta kita. Buah cinta apa? Kalau belum lahir, itu hanya segumpal daging. Nathan,
Entah laki-laki atau perempuan, aku akan melahirkannya. Bilang pada orang tuamu untuk berhenti bermimpi. Jangan keterlaluan. Ini sudah konsesi terbesar yang keluargaku bersedia berikan. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu cukup baik untukku sekarang, kan? Apa katamu? Nathan, baik laki-laki atau perempuan, aku akan memiliki bayi ini. Katakan pada ibu dan ayahmu, berhenti bermimpi. Jangan berani-berani memaksakan. Ini konsesi terbesar yang keluarga saya bersedia berikan. Kamu benar-benar berpikir kamu sudah cukup baik untukku sekarang? Apa katamu? Aku bilang, kamu benar-benar berpikir kamu cukup baik untukku. Nathan, dari segi latar belakang keluarga, dari segi penampilan, dari segi nilai, aku lebih baik darimu dalam segala hal. Lagi pula, kamu yang mengejarku duluan. Zaman sudah berubah, Chloe. Chloe, kamu belum memikirkan ini dengan matang. Bahkan jika kita tidak menikah dan berpisah, aku masih bisa mencari orang lain. Tapi, kamu berbeda. Kamu hamil dan reputasimu hancur. Siapa yang mau kamu sekarang? Bahkan jika kamu menggugurkannya, kamu tetap tidak akan menemukan siapapun yang lebih baik dariku. Lagi pula, kamu sudah putus sekolah. Yang kamu punya hanya ijazah SMA. Bagaimanapun, jika kamu tidak setuju, orang tuaku sudah mengatur kencan buta untukku. Mereka jauh lebih baik. Sayang kecil, sayang kecil. Astaga, itu bajingan sialan yang luar biasa. Aku benar-benar sudah melihat semuanya sekarang. Betapa menyebalkannya. Tidak, Ayu. Kamu tidak masih bersimpati pada Chloe, kan? Dia menyakitimu. Hanya saja. Aku ingin tahu, apakah Chloe mewakili begitu banyak wanita yang terjun langsung ke dalam cinta dengan sepenuh hati, hanya untuk menghancurkan hidup mereka. Chloe, aku sebenarnya tidak akan pergi ke kencan buta itu. Aku masih ingin menikahimu. Kamu juga tidak begitu buruk. Lagi pula, kita tidak harus menggugurkan bayi itu. Bagaimana kalau laki-laki? Bahkan jika perempuan, aku tetap akan memilikinya. Chloe, jangan keras kepala begitu. Memiliki anak perempuan itu sia-sia. Apa katamu? Chloe, aku sebenarnya tidak akan kencan buta dengan mereka. Aku masih ingin menikahimu, dan kamu juga pasangan yang baik. Lagi pula, kamu tidak harus menggugurkan kandungan. Bagaimana jika itu laki-laki? Bahkan jika itu perempuan, aku tetap akan melahirkannya. Chloe, jangan keras kepala. Memiliki anak perempuan sama sekali tidak berguna. Apa katamu? Aku benar. Memiliki anak perempuan tetap tidak berguna. Mereka belajar dan bekerja, akhirnya hanya menikah, dan membesarkan anak untuk orang lain. Lihat saja dirimu sendiri, kamu seharusnya mengerti. Menghabiskan banyak biaya untuk pendidikan, masuk universitas ternama, akhirnya hamil dan putus sekolah, dan harus menikah. Kau... Apa yang kau harapkan? Apapun karir yang dikejar seorang wanita, pada akhirnya dia tetap menikah. Pernikahan adalah kesempatan kedua dalam hidupnya. Dan kau, dengan gaya rambut itu, berpakaian seperti makhluk aneh, tidak akan ada pria yang menginginkanmu. Kau tidak akan pernah bahagia. Apa yang kau tertawakan? Aku hanya berpikir, jika pisaunya tidak jatuh padamu, kau tidak akan merasakan sakitnya. Hinaan yang kau lemparkan padaku, berbalik mengenai dirimu. Ayu, lihat aku sekarang. Apa kau merasa puas? Aku tidak puas. Aku hanya merasa ini menyedihkan. Apa katamu? Kau pikir aku membencimu karena kau menyakitiku? Tidak, tidak sepenuhnya. Chloe, aku membencimu karena terlalu banyak gadis sepertimu, terobsesi dengan pria dan anak-anak, putus sekolah untuk menikah, terlalu banyak untuk dihitung. Aku marah pada kurangnya ambisi mereka, dan sedih dengan kemalangan mereka. Kau menyebutku makhluk aneh, bilang tidak ada pria yang menginginkanku. Tapi siapa yang memutuskan bagaimana seharusnya seorang wanita? Siapa yang memutuskan wanita harus berambut panjang? Siapa yang memutuskan wanita harus menikah dan punya anak? Siapa yang memutuskan wanita butuh pria untuk membesarkan anak? Chloe, aku membencimu. Karena meskipun sudah mengenyam pendidikan, kau tetap terjebak dalam duniamu yang bodoh, dan berakhir dengan pria yang sama bodohnya, menghancurkan hidupmu sendiri. Chloe, aku sangat membencimu. Meskipun kamu sekolah dan berpendidikan, kamu selalu terperangkap dalam dunia kecilmu yang bodoh, dan kamu berakhir dengan pria yang sama bodohnya, menghancurkan hidupmu sendiri. Jangan berani bicara lagi. Berhenti bicara. Aku sudah bicara terlalu banyak. Ini urusan keluargamu, bawa drama itu ke rumahmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Chloe, apa kamu sudah putuskan? Ya, sudah. Kami akan USG sore ini.
Kalau perempuan, kami akan menggugurkannya. Tidak ada lagi penundaan. Bajingan, aku akan membunuhmu. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi, berhenti. Kubilang, berhenti. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Kau, lepaskan dia, sekarang. Lepaskan. Dia berdarah. Chloe, aku tidak sengaja. Panggil ambulans. 911, panggil 911. Ayu, pesawat ibu dan ayah sudah mendarat, jadi mungkin mereka akan segera pulang. Jadi bagaimana kalau mereka pulang? Kenapa kamu begitu bersemangat? Juga, ini tentang Chloe, dia keguguran. Dia keguguran? Apa karena Nathan mendorongnya? Benar, Chloe terobsesi mencari ayah untuk anaknya. Tapi pada akhirnya, anak itu dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. aku juga dengar bahwa Chloe sudah benar-benar melepaskannya. Kedua keluarga mereka sudah bertengkar. Orang tua Chloe menyewa pengacara terbaik untuk menuntut Nathan atas penganiayaan yang disengaja. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Semua sudah ditakdirkan. Nasib setiap orang adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Astaga, Ayu, cara bicaramu semakin filosofis saja. Aku bahkan tidak bisa memahamimu lagi. Sudah cukup. Ayo jemput ibu dan ayah. Oke,